Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1525-1536, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Paman Yu dan Baili Changqing menahan Tramon Daruma dan Kameda Kosuke, sangat mengurangi tekanan pada yang lain. Namun, Bai Chunyu dan yang lainnya masih belum mampu sepenuhnya menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Purgatory Star. Shikachio terus-menerus menggunakan Chaotic Star Fire untuk menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Dia mengeluarkan bahan peledak dari tubuhnya dan, dengan menggabungkan kemampuannya, menciptakan serangan terhadap area yang lebih luas. Untungnya, kekuatan Fatisu telah meningkat, yang memungkinkannya memblokir serangannya dan mencegah semua orang terluka. Namun, domain hujan bintang Wudi tidak dapat dipertahankan selamanya. Purgatory Star, dalam bentuk silumannya, terus-menerus menghancurkan meriam mengambang di sekitarnya. Sekarang mereka berada dalam dilema. Jika mereka memilih menyerang Shikachio, mereka bahkan mungkin tidak akan bisa mendekat. Mereka bisa dibunuh oleh Purgatory Star sebelum mereka meninggalkan jangkauan Star River Rain. Akan tetapi, terus mempertahankan status quo tidak lebih dari kematian yang lambat. Para ninja merupakan salah satu pengguna kemampuan paling aneh yang pernah mereka temui. Satu-satunya kelemahan Purgatory Star mungkin adalah pertahanannya yang relatif lemah. Akan tetapi, penggunaan ninjutsu dan alat ninja yang rumit, ditambah dengan kemampuan membunuh secara sembunyi-sembunyi dan kecepatan super, membuat orang-orang merasakan geli di kulit kepala. Untuk sesaat, Bai Chunyu, Wudi, dan Fatisu tidak punya ide bagus. Pada saat yang genting itu, Fatisulah yang mendapat secercah inspirasi. Kita bisa meminta bantuan. Wudi meliriknya, menggertakkan gigi, dan berkata, semua orang di antara kita yang datang sedang berjuang. Kapten dan yang lainnya menghadapi lawan yang lebih kuat. Siapa yang punya waktu untuk membantu kita? Mari kita pikirkan untuk mengandalkan diri kita sendiri. Fatisu berkata tidak. Masih ada orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Dia mengalihkan saluran komunikasi ke sisi yang Sinsin dan mengirimkan sinyal bahaya. Nona Yang, saya sangat membutuhkan bantuan. Segera, suara dingin yang Sinsin terdengar. Apa yang terjadi di tempat Anda? Fatisu segera memberitahu yang Sinsin tentang situasi saat ini dan bertanya apakah dia punya ide tentang cara memecahkan kebuntuan. Wudi mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, kupikir kau punya ide bagus. Apa gunanya mencari bantuan strategis dari seseorang yang bahkan tidak ada di sini? Situasi di medan perang berubah dengan cepat, dan Wudi merasa bahwa metode ini tidak ada artinya. Namun, setelah mendengarkan penjelasan dasar Fatisu, yang Sinsin langsung berkata, jadi, yang paling mengganggumu tentang dia adalah kemampuan tembus pandangnya, kan? Kalau begitu, selama kita membuatnya mustahil untuk menyembunyikan keberadaannya, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Fatisu tersenyum kecut. Nenek, kita sudah mencoba berbagai cara, tapi musuh sangat licik dan tidak mudah untuk menembus kemampuan tembus pandangnya. Yang Sinsin hanya mengucapkan 3 kata, agen fluoresensi. Ekspresi wajah Fatisu langsung membeku, dan dia terdiam cukup lama. Ya, mengapa mereka tidak memikirkan masalah seperti ini? Kadang-kadang, hal-hal yang tampaknya rumit dapat dipecahkan dengan cara yang sangat sederhana. Su gendut meraung. Kalian membawa agen fluoresen? Serahkan ke sini. Untuk memudahkan operasi di malam hari, mereka semua membawa tongkat cahaya dan penanda fluoresensi. Mendengar apa yang dikatakan Fatisu, kelompok itu segera mengerti apa yang ingin dia lakukan. Semua orang merasa ingin menampar wajah mereka sendiri, dan segera menyerahkan tongkat cahaya dan agen fluoresensi mereka kepada Fatisu. Fatisu membongkar tongkat cahaya dan mengumpulkan semua agen fluoresensi bersama-sama.
Kemudian, dia menggunakan kemampuan badai salju untuk menciptakan badai es, menyemprotkan ramuan bercahaya ke dalamnya. Di tengah malam, sebuah tornado yang memancarkan cahaya fluoresensi biru tiba-tiba terbentuk di lereng gunung abadi. Kelihatannya cukup bagus. Setelah menyaksikan adegan ini, Purgatory Star segera memahami rencana Fatih Su dan sangat marah, hingga dia menggertakkan giginya. Sebagai seorang ninja, kemampuan tembus pandang adalah keuntungan terbesarnya. Jika kemampuan itu rusak, mustahil baginya untuk membunuh seseorang. Dia harus cepat-cepat mundur untuk menghindari terkena zat fluoresensi itu. Namun, ramuan-ramuan ini tertiup angin, berhamburan ke segala arah seperti bunga willow, beterbangan kemana-mana. Mustahil untuk sepenuhnya menghindari sentuhan mereka. Kecuali Purgatory Star benar-benar meninggalkan area ini, ia pasti akan menghadapi masalah dalam mengungkap lokasinya. Dia terjebak dalam dilema. Di depan gunung abadi, Hua-Hua, seorang diri menghalangi jalan menuju gunung, berdiri kokoh di jalannya. Parade malam 100 iblis tidak menyerang target tertentu, melainkan menyerang semua makhluk yang muncul tanpa pandang bulu. Sekarang, hampir semua setan dan monster Edo telah berkumpul di kaki Gunung Unding. 3 Raja Iblis Besar, Nurarihyun, Otengu, dan Inugami, memimpin serangan dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan hana-hana. Raungan Hua-Hua memekakkan telinga, dan sinar partikel berenergi tinggi itu bagaikan pisau bedah merah tua, tanpa ampun memotong para iblis dan membunuh banyak dari mereka dalam sekejap. Dengan itu, Zhang Yi mampu melawan anak yang sangat jahat itu sepuasnya. Namun, setelah benar-benar berhadapan dengan anak yang sangat jahat itu, Zhang Yi menyadari bahwa ia telah meremehkan orang-orang luar biasa di bangsa Jepang. Ini adalah pertama kalinya seseorang mampu menerima Holy Silver Bullet langsung darinya, tanpa mengalami cedera apapun. Anak laki-laki yang sangat jahat itu meludahkan peluru dari mulutnya, bertepuk tangan dengan sikap menantang, dan memberi isyarat, datang lagi, kepada Zhang Yi. Zhang Yi perlahan menyipitkan matanya. Pertahanannya kuat sekali. Menarik. Tapi, aku penasaran apakah dia bisa menahan pemurnian alam ilahiku yang berkekuatan penuh. Tepat pada saat itu, di tepi medan perang, 3 sosok berjubah hitam muncul di tebing, diam-diam mengamati pertempuran. Ketiga sosok itu tampak halus dan diam. Bahkan Zhang Yi tidak menyadari kehadiran mereka. Itu tidak tampak seperti 3 orang, melainkan seperti 3 proyeksi ilusi. Sosok gelap berkata, orang dari timur ini tampaknya cukup kuat. Sosok kedua dalam bayangan berkata, apakah kau dari kerajaan naga? Sosok ketiga ragu sejenak, lalu berkata, mungkin. Dia menatap anak yang sangat jahat itu. Dia mungkin mirip dengan yang kita besarkan. Dia dibesarkan oleh kerajaan naga. Kalau tidak, dia tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Seorang agen? Sosok bayangan pertama bergumam pada dirinya sendiri, kandidat. Malaikat. Zhang Yi menatap anak yang sangat jahat di depannya, yang dengan arogan memprovokasi dia, memberinya isyarat untuk melancarkan serangan lain. Zhang Yi berubah menjadi Bai Xiao, mengarahkan pistolnya secara diagonal ke arah anak yang sangat jahat itu. Ekspresi di wajah anak yang sangat jahat itu segera menjadi lebih bersemangat. Hahaha. Ayo, kita lihat apakah seranganmu bisa menghancurkan kepalaku. Zhang Yi menarik pelatuknya, dan peluru perak suci, yang mengandung energi kekosongan yang kuat, merobek kekosongan dan menembak langsung ke dada anak yang sangat jahat itu. Dalam sekejap, peluru itu mencapai dadanya dan kemudian mengenai tubuhnya yang kurus kering. Kerak! Zhang Yi mendengar suara tulang patah, dan tubuh anak yang sangat jahat itu terpental seperti karung rusak. Zhang Yi sedikit mengernyit. Kekuatan serangannya barusan jelas tidak lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi peluru ini untuk melukai anak yang sangat jahat itu dengan serius. Oleh karena itu,
ia menyimpulkan bahwa pihak lain telah dengan sengaja menerima serangannya. Apakah kau sedang berakting? Zhang Yi berkata dengan dingin. Tubuh anak yang sangat jahat itu terduduk di tanah. Ia berdiri tegak, pakaiannya robek akibat benturan, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang telanjang dan kurus kering, yang tampak seperti mayat kering. Luka tembak di dadanya sembuh dengan cepat. Dia menyeringai dan menatap Zhang Yi. Rasanya sungguh nikmat yang luar biasa. Sudah lama aku tidak merasakan sakit seperti ini. Hei, Keyes, biarkan aku merasakan lebih banyak rasa sakit. Anak yang sangat jahat itu menepukkan tangannya ke arah Zhang Yi. Wajahnya dipenuhi kegilaan yang luar biasa. Zhang Yi menatap tajam, merenung kurang dari sedetik, lalu berkata, "Oke." Dia hanya mengeluarkan 2 burung hantu putih dengan kedua tangannya, dan mulai menembakkan peluru perak suci secara terus-menerus ke arah anak yang sangat jahat itu. Peluru perak suci yang dipenuhi dengan kekuatan kehampaan, membawa kekuatan penghancur. Dia ingin melihat seberapa kuat pertahanan orang ini, dan apa yang memberinya keyakinan untuk menahan semua serangannya. Hujan peluru yang lebat menghujani anak yang sangat jahat itu, dan area tempat ia berada langsung hancur. Bola hampa yang mengerikan itu melahap semua yang ada dalam jangkauannya. Tubuh anak yang sangat jahat itu bergoyang seperti daun pisang di tengah badai di tengah hujan peluru. Tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak, tampaknya sangat menikmati rasa sakit itu. Hahaha, rasanya enak banget, luar biasa enaknya. Teruskan, terus bikin aku makin sakit. Setelah Zhang Yi mengosongkan 2 magasin pelurunya, tanah di sekitarnya telah berubah menjadi rongga yang cekung. Namun betapa terkejutnya dia. Anak yang sangat jahat itu berdiri di sana dalam keadaan baik-baik saja. Tubuhnya bukannya tidak terluka. Malah, ia langsung pulih saat cederanya terjadi. Sekalipun otot dan tulangnya terekspos, penyembuhannya akan cepat. Manusia super tipe peningkatan? Tidak sesederhana itu. Karena Zhang Yi telah melihat bahwa anak yang sangat jahat itu telah menjadi aneh dan tidak menentu. Tubuhnya berubah menjadi merah mengerikan, dan gelombang panas memancar darinya, bahkan napasnya terasa panas, bagai bola besi panas membara. Anak yang sangat jahat itu mengangkat kepalanya, menatap Zhang Yi di depannya, dan terkekeh. Lalu dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan energi yang mengerikan dengan cepat mengembun menjadi bentuk. Jalan sesat, meriam Netherfire. Sebuah kekuatan yang mengerikan langsung menembus ruang di antara keduanya, mencapai tepat di depan Zhang Yi. 3.000 gerbang dimensi menghalangi mereka berdua, tetapi dalam sekejap, lebih dari selusin di antaranya hancur. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan Zhang Yi terpaksa mundur ribuan meter jauhnya. Untuk bisa menembus gerbang dimensiku, kekuatan serangannya harus setidaknya 20.000 poin. Namun, kurasa aku sudah mengetahui kemampuan orang ini. Setelah melancarkan serangan, tubuh anak yang sangat jahat itu kembali normal. Dan setiap kali dia melancarkan serangan, itu sebenarnya setelah dia menahan serangan dari Zhang Yi. Dengan kata lain, kemampuannya adalah menyerap serangan lawan, mengumpulkan sejumlah energi, dan kemudian melancarkan serangan balik. Dengan kata lain, alasan mengapa anak yang sangat jahat itu mampu menghancurkan gerbang dimensi Zhang Yi adalah karena dia menggunakan kekuatan Zhang Yi sendiri. Meskipun aku sudah sedikit mempelajarinya, setelah memikirkannya lebih dekat, kemampuan orang ini sungguh menakjubkan. Terima serangan dulu, baru balas. Setidaknya, kamu butuh kemampuan bertahan yang benar-benar tangguh. Anak yang sangat jahat itu menatap Zhang Yi di kejauhan dan bertepuk tangan keras. Ayo, teruskan. Biar kulihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Ketiga pria berpakaian hitam yang menonton dari kejauhan tetap tampak tenang saat mengamati kejadian itu. Meskipun orang dari negeri naga itu cukup kuat, ini adalah Edo.
Anak yang sangat jahat yang telah kita besarkan dengan hati-hati tidak mungkin dikalahkan di sini. Hasilnya sudah ditentukan. Jika dia menyerap esensinya, kekuatan anak jahat ekstrim akan semakin meningkat. Meskipun mereka menyadari bahwa kekuatan Zhang Yi sekarang luar biasa. Tetapi mereka tidak percaya sedetik pun bahwa anak yang sangat jahat itu akan kalah. Karena ini adalah Edo, anak-anak paling jahat pun punya keuntungan yang tak tertandingi di sini. Bahkan, sosok gelap mengangkat kepalanya dan menatap langit, tempat ruang angkasa itu disegel. Sekalipun Zhang Yi ingin melarikan diri, dia tidak bisa. Di medan perang, setelah menyadari kemampuan yang dimiliki oleh anak yang sangat jahat, bibir Zhang Yi melengkung membentuk senyuman dingin. Bisakah kau menyerap serangan energi dan memantulkannya? Lalu, bisakah kau menyerap serangan fisik murni? Zhang Yi menyarungkan burung hantu putih itu, dan pedang berbentuk pohon di tangan kanannya kembali terbentuk. Dia mendarat di tanah, bilah pedangnya menancap langsung ke bumi. Dar! 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 Saat ia melepaskan kekuatan supernaturalnya, hutan besar muncul dari bumi dan menyerbu ke arah anak jahat. Dalam sekejap, Zhang Yi memunculkan hutan purba yang luas, dengan tanaman merambat yang sangat tebal seperti ular raksasa, mencekik dan menyerang anak yang sangat jahat itu. Anak yang sangat jahat itu memutar lehernya dan menyerang ke depan tanpa rasa takut. Dia tampak kurus kering dan seperti setan, tetapi tubuhnya tampak mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Tanaman merambat yang besar itu dicabik-cabik oleh cakarnya yang tajam semudah merobek kertas. Namun, fitur paling hebat dari pedang di pohon adalah kemampuannya beregenerasi tanpa batas. Tanaman merambat yang dicabuti oleh anak yang sangat jahat itu akan segera tumbuh kembali dari ujung yang patah. Tak berujung, melilit tubuhnya. Anak yang sangat jahat itu dengan cepat ditelan oleh lautan tanaman merambat, yang mengencangkan dan menjebaknya dalam sangkar hijau besar. Di kaki gunung abadi, bola tanaman merambat raksasa, berdiameter ratusan meter, muncul dan terus tumbuh lebih besar. Namun sesaat kemudian, cahaya terang benderang menyambar melalui celah-celah tanaman merambat itu. Dar! Bola tanaman merambat itu hancur seketika, dan anak yang sangat jahat itu melayang ke udara, lalu mengacungkan cakarnya yang ganas dan menerkam ke arah Zhang Yi. Pada suatu saat, dua pasang sayap hitam tumbuh dari punggungnya, tampak seperti sayap lalat, hitam pekat dan bahkan tertutup lendir menjijikkan. Bahkan mulutnya terbelah, tidak lagi menyerupai bentuk manusia. Spesies binatang, Zhang Yi berkata dengan tenang. Dia tetap tenang dan kalem, mengarahkan pedang di pohon ke arah anak yang amat jahat di udara, lalu sekali lagi memuntahkan sejumlah besar tanaman merambat. Tanaman merambat pedang di pohon itu tidak takut dihancurkan. Dengan energi alien Zhang Yi, itu sudah cukup untuk menopang pertumbuhan sejumlah besar tanaman merambat dalam waktu yang lama. Terlebih lagi, Zhang Yi selalu membawa perbekalan, jadi dia tidak perlu khawatir kehabisan kekuatan super. Ini mungkin senjata yang paling merepotkan. Kau baru menyadari betapa sulitnya saat menghadapinya secara langsung. Melihat kejadian ini, anak yang amat jahat yang terbang di udara itu benar-benar memperlihatkan kilatan kebencian di matanya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melilitinya seperti naga raksasa, dan saat mendekati tubuhnya, tanaman merambat itu tiba-tiba berhamburan seperti kelopak bunga, atau seolah-olah telah menyebarkan jaring besar untuk menjebaknya. Anak yang sangat jahat itu membuka mulutnya, dan meriam api neter jalur luar diaktifkan lagi, memotong semua tanaman merambat seperti pisau bedah yang tajam. Dalam sepersekian detik itu, dia punya cukup waktu untuk menerkam Zhang Yi. Pada titik ini, Zhang Yi yakin akan satu hal. Kemampuan penyerapan Extremely Evil Child hanya dapat menyerap serangan tingkat energi, tetapi tidak dapat menyerap serangan fisik. Kalau begitu, serangan balikmu akan melemah dan tidak akan mengancamku. Tentu saja, kemungkinan besar kau punya trik lain. Kita lihat saja. Zhang Yi tersenyum tipis,
Dan saat anak yang sangat jahat itu mendekat, dia membuka gerbang dimensi, yang secara langsung meningkatkan jarak di antara mereka. Anak yang sangat jahat itu berhenti sejenak, lalu senyum ganas muncul di wajahnya. Dalam sekejap, dia mengejar Zhang Yi yang muncul di udara. Pupil matanya mulai terbagi secara aneh, menjadi 4, 8, dan kemudian 16 pupil. Mata majemuknya, seperti mata lalat, memungkinkannya menangkap secara dinamis hampir 360 derajat gerakan di sekelilingnya. Zhang Yi terus mengganggunya menggunakan pedang yang tersembunyi di pohon. Namun, orang itu sangat lincah, menggunakan sayap untuk terbang di udara, dan ketika dia tidak berada di tanah, kelincahan pedang pohon itu jelas terbatas. Tidak dapat segera menghalangi pergerakan anak yang sangat jahat itu. Pada saat ini, Zhang Yi tidak dapat menggunakan metode serangan terkuatnya dan harus terus menjauhkan diri dari anak yang sangat jahat itu. Namun, ketika dia mengaktifkan kemampuan perjalanan spasial lagi, dia tidak dapat menyelesaikan perpindahan setelah mencapai batas tertentu. Sebuah penghalang tak terlihat muncul di belakangnya, mencegahnya berteleportasi. Pupil mata Zhang Yi mengerut tajam, dan dia mengulurkan tangan untuk menyentuh area di belakangnya. Tidak jelas kapan hal ini dimulai, tetapi area luas di sekitar Gunung Abadi telah ditutup oleh penghalang. Apakah orang-orang ini sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi kedatanganku selama ini? Berdiri tinggi di langit, Zhang Yi memandang ke bawah dan dapat melihat dengan jelas kekuatan misterius muncul bagai air dari 4 penjuru Edo, berkumpul di langit membentuk penghalang raksasa. Sumber kekuatan ini adalah beberapa kuil kuno di Istana Edo. Deretan gerbang torii halus membentang di langit, seakan-akan menekan sesuatu, membentuk penghalang pelindung. Gerbang torii merupakan salah satu objek penyegel paling penting dalam Shintoisme Jepang, dan umumnya ditemukan di depan kuil. Digunakan untuk menekan roh jahat. Saat ini, Zhang Yi, orang luar, dipandang oleh orang Jepang sebagai roh jahat. Ini menjadi sedikit rumit. Zhang Yi sedikit mengernyit. Munculnya penghalang itu menghalanginya untuk keluar dengan bebas, sehingga dia hanya bisa bergerak dalam ruang yang terbatas. Anak yang sangat jahat itu tampaknya telah memahami hal ini sejak lama. Setidaknya, dia mengetahui kemampuan spasial Zhang Yi dan menyiapkan metode semacam itu. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak, lenyap dari tempatnya bagaikan kilat, lalu menyerbu langsung ke arah Zhang Yi bagaikan bola meriam. Rahang yang mengerikan itu terbuka lebar, dan meriam api neter jalur luar sekali lagi diarahkan ke Zhang Yi, seperti pisau bedah sepanjang ribuan meter yang memotong gerbang dimensi. Meriam neter vire jalur luar ditembakkan ke arah gerbang dimensi. Namun Zhang Yi tertawa. Sebelum menyerap serangannya, kekuatan anak sangat jahat saja tidak cukup untuk menghancurkan gerbang dimensinya. Meskipun judul pertahanan mutlak tidak sepenuhnya akurat, namun judul tersebut tentu berlaku untuk atribut pertahanan gerbang dimensi. Setelah menyadari serangannya tidak dapat menembus pertahanan Zhang Yi, mata anak jahat itu berubah suram. Sesuai dugaan, sesuai judulnya, ini adalah cangkang kura-kura yang tidak bisa dipecahkan. Begitu kau mencapai wilayah Epsilon, tak satu pun inhuman yang tidak berguna. Mereka semua jenius luar biasa. Membunuh Epsilon secara langsung sangatlah sulit kecuali kau memiliki keunggulan kekuatan yang absolut. Anak yang sangat jahat itu merentangkan tangannya. Bagus sekali, sekarang aku bisa bermain denganmu perlahan-lahan. Dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kekuasaanku. Dia benar, ini adalah wilayah kekuasaannya. Sebagai orang luar, Zhang Yi tidak bisa membuang-buang waktunya di sini tanpa batas. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin merugikan bagi mereka. Belum lagi manusia super dari pengadilan pembasmi iblis yang terus-menerus didukung dari luar, ada juga angkatan laut Kolombia, yang situasinya sulit dinilai. Banyaknya iblis yang tidak dapat dibunuh di bawah saja sudah akan menyebabkan masalah besar bagi mereka.
Hua-hua dapat menahan mereka untuk sementara waktu, tetapi seekor binatang buas melawan sekelompok monster yang tidak dapat dibunuh pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Jadi sejak awal, rencana Zhang Yi adalah mengalahkan anak jahat secara langsung dan kemudian memasuki istana surgawi. Jika mereka tidak menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan ini, dia dan anak yang sangat jahat itu bisa bertarung selama sebulan penuh. Zhang Yi menghembuskan napas basi, tatapannya dingin tertuju pada anak jahat luar biasa di bawah. Tidak pernah ada pembelaan mutlak di dunia ini. Bahkan aku, Zhang Yi, tak berani mengklaim wujudku yang tak terbatas. Jadi, apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Dia mengulurkan tangan kirinya ke arah anak yang sangat jahat itu, jari telunjuk dan jari tengahnya saling menempel. Tak terhancurkan. Selama kekuatannya cukup kuat, pertahanan terkuat sekalipun bisa ditembus. Pemurnian alam ilahi. Dalam jarak pendek hingga menengah, serangan instan terkuat diluncurkan. Anak yang sangat jahat itu tidak tahu bahwa serangan seperti itu akan terjadi. Serangan itu datang tanpa peringatan atau lintasan apapun, langsung menargetkan tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya yang rakus itu terjepit dengan keras ke arah tengah oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Kerak! Suara tulang patah terdengar jelas, dan tubuhnya terpelintir dalam posisi aneh, hampir terkompresi menjadi sebuah bola. Uhuk! Seteguk darah menyembur dari mulutnya. Rasa sakit itu membuat wajahnya berubah, namun ada rasa senang yang tak terlukiskan di matanya. Tubuhnya cepat memerah, dan meski menderita luka-luka yang kuat, dia tetap menyerap kekuatan itu dengan paksa. Kemudian, meriam Netherfire jalur luar ditembakkan ke arah Zhang Yi. Namun kali ini, Zhang Yi sudah tahu apa yang akan dia lakukan, jadi dia tidak lagi memilih untuk menghalanginya secara langsung. Kemampuannya untuk melacak asal-usul semua hal telah diaktifkan saat dia bergerak. Oleh karena itu, Zhang Yi menggunakan kemampuan teleportasi spasialnya untuk menghindari serangan seperti pisau bedah ini. Meriam api neraka jalur luar berwarna merah tua melesat ke angkasa jauh, bersinar terang di tengah gelapnya malam. Melihat tubuh bengkok dari anak yang sangat jahat itu, Zhang Yi memperoleh informasi lainnya. Pertahanannya ada batasnya. Kekuatan yang cukup dapat melukainya dengan parah. Bahkan ada kemungkinan untuk membunuhnya langsung. Namun, masih ada satu hal yang merepotkan. Zhang Yi menatap tajam ke arah anak yang sangat jahat itu. Saat tubuhnya jatuh di udara, tubuhnya dengan cepat terbentang, dan tulang serta sayapnya yang patah dengan cepat diperbaiki. Tak lama kemudian, ia melayang di udara lagi dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Hahaha. Memuaskan sekali. Seperti dugaanku, kau punya trik yang lebih ampuh lagi. Ayo, kita lanjutkan. Anak yang sangat jahat itu tertawa mengancam. Meski menjadi anak yang menyusahkan dan sangat jahat, Zhang Yi tidak merasa panik. Hal yang tidak diketahui selalu menjadi hal yang paling sulit untuk dihadapi, tetapi begitu kau memahami kemampuan lawan, terutama kelemahan mereka, akan jauh lebih mudah untuk melawannya. Itulah sebabnya Zhang Yi selalu mengatakan bahwa kecerdasan merupakan faktor terpenting dalam pertempuran antar makhluk gaib. Setidaknya untuk saat ini, telah dipastikan bahwa serangan Zhang Yi dapat melampaui ambang batas penyerapan energinya. Namun, anak yang sangat jahat itu juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Tidak mungkin kau dapat membunuhnya seketika. Jadi apakah ia akan terus menyembuhkan dirinya sendiri? Mustahil. Ada batasnya dalam penggunaan kekuatan super. Karena itu, selama kita terus menyerang, kita bisa menembus batasnya. Zhang Yi mengambil makanan supernatural dari dimensi alternatif dan mulai mengisi kembali energinya. Mulai saat ini dan seterusnya, dia akan melancarkan serangan dengan gila-gilaan. Setelah memakan makanan supernatural, perasaan mendapatkan kembali kekuatan yang hilang muncul kembali. Zhang Yi menatap anak yang sangat jahat itu. Matanya mulai dipenuhi dengan niat membunuh.
Anak yang sangat jahat itu juga merasakan perasaan ini. Matanya makin tajam, lalu dia membuka tangannya dengan sikap provokatif ke arah Zhang Yi. Ayo, kita lihat siapa yang mati duluan di antara kita berdua. Tapi jujur saja, pasti kau yang mati. Bahkan sosok bayangan yang menyaksikan pertempuran itu berkomentar, di Istana Edo, anak jahat tidak dapat dibunuh. Zhang Yi tetap diam, tetapi di belakangnya, pusaran kehampaan besar mulai muncul. Kekuatan dari kekosongan adalah sumber kekuatan terbesar Zhang Yi. Energi kekosongan yang kuat terkondensasi di ujung pedang pohon dan tiba-tiba meletus ke arah anak jahat. Metode serangan yang sederhana namun sangat mematikan, memadat kekosongan. Energi kehampaan hitam pekat berubah menjadi seberkas cahaya tipis sepanjang beberapa ribu meter, yang menghantam tepat di dada anak yang sangat jahat itu. Kekuatan pukulan ini benar-benar menembus dada anak yang sangat jahat itu. Jelas, kekuatan destruktif bencana pembersihan alam ilahi belum sepenuhnya hilang. Luka di dadanya masih tersisa. Luka kedua telah menembus tubuhnya. Pedang Void yang membawa anak jahat, langsung menuju ke Gunung Abadi, dan benar-benar menembus seluruh gunung dengan satu serangan. Anak yang sangat jahat itu tampak sangat acak-acakan, seperti pakaian compang-camping yang tergantung di tali jemuran. Dia menatap luka di dadanya, wajahnya tampak kesakitan, tetapi di balik rasa sakit itu ada ekspresi kenikmatan yang liar dan menggembirakan. Pedang Void lenyap, dan anak jahat jatuh dari langit. Di dadanya, sesuatu yang putih menggeliat, menyembuhkan luka-lukanya. Semburan udara panas keluar dari tubuhnya, dan sejumlah besar energi mulai mengembun di mulutnya. Tanpa ragu, Zhang Yi membuka portal dimensi di belakangnya, siap untuk melarikan diri kapan saja. Tubuh anak yang sangat jahat itu telah berubah lagi. Anggota tubuhnya mulai memanjang, dan lengan serta kakinya mencapai panjang hampir 2 meter. Ia terbaring di tanah, tampak seperti iblis dari legenda urban Jepang. Dia menatap Zhang Yi dengan tatapan ganas di matanya, meriam api neraka di mulutnya mengumpulkan energi yang kuat, siap melancarkan pukulan yang mematikan. Serangan ini dapat melukainya, atau dapat menembus gerbang dimensi Zhang Yi. Bagaimanapun, ini adalah serangan yang sangat kuat yang dilancarkan oleh Zhang Yi sendiri, yang bahkan gerbang dimensi milik Zhang Yi sendiri tidak dapat menahannya. Dar! Setelah mengunci lokasi Zhang Yi, serangan itu meletus. Serangan itu tiba di depan Zhang Yi dalam sekejap mata, begitu cepat sehingga seolah-olah tidak ada perbedaan waktu sama sekali. Namun, saat meriam api neter jalur luar hendak mengenai Zhang Yi menghilang dari tempatnya. Sesaat kemudian, Zhang Yi muncul dari arah lain. Serangan anak jahat itu meleset. Zhang Yi melayang turun dari langit, bersiap melancarkan serangan baru terhadap anak yang sangat jahat itu. Ia sudah menyadari bahwa setiap kali anak jahat tampak menyembuhkan luka fisiknya, tetap saja butuh waktu. Jika kerusakan disebabkan oleh kekuatan yang cukup kuat, kerusakan itu tidak dapat diperbaiki sepenuhnya dalam waktu singkat. Ini masuk akal. Jika tidak, kemampuan untuk menyembuhkan semua luka seseorang secara instan akan terlalu menakutkan. Saat anak yang sangat jahat itu menyaksikan serangannya meleset lagi, ekspresi ketidakpercayaan terpancar di matanya. Tidak mungkin, mengapa dia bisa menghindari setiap seranganku? Belum lagi anak yang sangat jahat itu, bahkan 3 sosok gelap di kejauhan pun ekspresinya berubah serius. Semakin banyak energi yang terkumpul dari meriam api neter jalur luar milik Extremely Evil Child, semakin tinggi pula kekuatan dan kecepatan serangannya. Secara logika, dengan kecepatan gerak anak negeri naga itu, seharusnya dia tidak bisa menghindarinya. Kecuali... Sosok bayangan lain meliriknya dan kemudian berkata, kecuali, dia sudah memperkirakan lintasan serangannya terlebih dahulu. Maksudmu dia punya kemampuan yang berkaitan dengan waktu? Itu agak menakutkan. Kemampuan dengan atribut waktu dan ruang sangatlah langka.
Apakah karena kecerdasan kita kurang memadai? Ketiga sosok berbaju hitam itu sedikit terharu. Mereka menatap tajam ke arah Zhang Yi di medan perang, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Sosok bayangan berkata, "Kenapa kita tidak membunuhnya saja? Membiarkan orang ini hidup bisa menjadi ancaman besar bagi kita di masa depan." Sosok lain berkata, "Tidak, kita tidak bisa bertindak sekarang, atau kita akan menghadapi kehancuran." Sosok gelap itu terdiam, merenung cukup lama, dan akhirnya tidak berbicara lagi. Pertarungan Zhang Yi dengan anak yang sangat jahat terus berlanjut. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin dalam pemahaman mereka satu sama lain. Zhang Yi menyadari bahwa kecepatan penyembuhan anak yang sangat jahat itu terbatas, dan selama dia membunuhnya sebelum dia pulih melalui serangan terus-menerus, dia bisa menang. Tampaknya anak yang sangat jahat itu juga menemukan bahwa Zhang Yi dapat memprediksi lintasan serangannya. Zhang Yi terus-menerus berkedip di udara, membuat anak yang sangat jahat itu kesulitan untuk mengejar sosoknya. Kemudian tibalah kesengsaraan pemurnian alam ilahi, sebuah gerakan yang sama sekali mustahil untuk dipertahankan. Tekanan yang sangat besar menyebabkan anak yang sangat jahat itu menderita luka serius. Zhang Yi memperhatikan bahwa setiap kali dia terluka dan mengalami luka, beberapa benda putih yang menggeliat akan keluar dari tubuhnya dan menyumbat luka tersebut. Tidak masalah. Begitu aku menemukan kelemahanmu, aku bisa membunuhmu perlahan. Tidak akan memakan waktu lama. Kemampuan Zhang Yi untuk melacak segala sesuatu dan memprediksi kejadian 2 detik sebelumnya memberinya keuntungan signifikan dalam pertempuran. Bahkan dengan metode serangan anak yang sangat jahat itu, dia sama sekali tidak berdaya. Pada saat ini, anak yang sangat jahat itu jelas menyadari hal ini juga. Dia berbaring di tanah, matanya dipenuhi dengan kebencian dan kebiadaban saat dia menatap Zhang Yi di udara. Tiba-tiba, senyum aneh muncul di wajahnya. Kemudian tubuhnya mengalami perubahan aneh, perutnya membuncit tinggi, seolah-olah ada sesuatu yang akan lahir. Saat berikutnya, dia mendongak ke arah Zhang Yi, membuka mulutnya dan memuntahkan gumpalan besar benda putih dengan suara, "Wus!" Saat Zhang Yi melihat benda itu, wajahnya berubah sangat jelek. Anak yang sangat jahat itu membuka mulutnya lebar-lebar dan meludahkan bola besar berisi benda putih, yang berterbangan ke udara. Zhang Yi awalnya terkejut dan curiga, bertanya-tanya serangan macam apa yang akan dilancarkannya. Tetapi setelah melihat seperti apa wujud aslinya, wajahnya berubah menjadi ekspresi yang sangat aneh, seolah-olah dia baru saja menelan seekor lalat. Yang dimuntahkannya adalah seekor cacing putih besar, panjangnya beberapa puluh sentimeter. Kepala cacing itu dikelilingi cincin hitam legam. Meski sangat besar, satu-satunya hal yang dapat dibayangkan Zhang Yi saat pertama melihatnya adalah belatung. Anak yang sangat jahat itu membuka mulutnya dan benar-benar memuntahkan sejumlah besar belatung raksasa. Mereka diluncurkan ke langit seperti bola meriam, menuju langsung ke Zhang Yi. Sialan! Zhang Yi begitu ketakutan hingga ia mengucapkan frasa dari puisi klasik Tiongkok. Siapapun yang melihat begitu banyak belatung raksasa menggeliat dan terbang ke arah mereka pasti akan merasa jijik. Dia segera mengaktifkan kemampuan teleportasi spasialnya untuk meninggalkan area tersebut. Anak yang sangat jahat itu terus meludahkan belatung, menyebarkan belatung raksasa dalam jumlah besar sesuka hatinya. Yang paling mengerikan adalah belatung-belatung itu mampu melayang di udara dan kemudian mengejar Zhang Yi. Belatung ada di mana-mana, di langit, di tanah, dan di hutan. Kemanapun mereka pergi, semua yang ada di bumi akan layu. Pupil mata Zhang Yi mengecil saat ia melayang di udara, dikelilingi oleh kawanan belatung yang mengejarnya. Melihat benda-benda putih yang menggeliat itu, dia hampir memuntahkan makan malamnya dari malam sebelumnya. Belum lagi dia, Yang Xin-Xin dan Mu Yan, yang bersembunyi di ruang bayangan, juga muntah-muntah. Hal-hal ini membuat Yang Xin-Xin yang biasanya tenang pun gemetar dan tak tahan melihatnya.
Orang-orang ini dapat menyerap energi. Zhang Yi menahan rasa tidak nyamannya. Meskipun ia juga membenci hal-hal menjijikan ini, neraka macam apa yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun? Dia telah melihat mayat-mayat yang membusuk dan bau busuk neraka Jingguan. Dia telah mengembangkan kemampuan tertentu untuk beradaptasi dengan hal semacam ini. Namun kini, dia akhirnya mengerti dari mana datangnya kemampuan anak jahat ekstrim untuk menyerap energi serangan orang lain. Anak yang sangat jahat itu sendiri adalah entitas keibuan raksasa, dengan sejumlah besar belatung raksasa bersembunyi di dalam perutnya. Zhang Yi menahan rasa mualnya dan melepaskan serangan pembersihan alam ilahi. Dalam sekejap, sejumlah besar belatung berkumpul di satu tempat dan kemudian diremas dengan kuat. Suara letupan yang sangat jelas terdengar dari udara. Belatung-belatung itu hancur berkeping-keping, dan lendir berbau busuk itu jatuh dari langit dengan bunyi cipratan. Namun, yang mengejutkan Zhang Yi, kesengsaraan pemurnian alam ilahinya tidak membunuh semua belatung. Lebih dari setengahnya selamat dari serangannya. Bagaimanapun, mereka adalah moluska, dan serangan semacam itu dapat memberi mereka perlindungan yang cukup jika rekan mereka mati. Anak jahat di bawah masih menyemburkan belatung, dan dalam sekejap mata, area di sekitarnya dipenuhi benda-benda ini. Butuh waktu lama sebelum anak yang sangat jahat itu berhenti meludah. Cairan menjijikkan dan berbau busuk menetes dari sudut mulutnya saat dia dengan panik menatap Zhang Yi di udara. Nikmati sensasi dihisap hingga kering oleh kesayanganku. Penguasa pengadilan pembasmi iblis, anak yang sangat jahat, memiliki nama sandi kemampuan, dunia nomaden. Belatung raksasa yang menggeliat itu adalah sekelompok monster yang ditawan dan hanya tahu cara melahap segalanya. Menghadapi pemandangan ini, Zhang Yi merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Karena belatung ada di mana-mana, tidak peduli bagaimana dia menggunakan perjalanan spasial, selama dia terkurung di ruang sekitar gunung abadi, dia akan terkikis oleh serangga ini. Namun ia harus mengambil tindakan karena belatung telah masuk ke dimensi alternatifnya. Kemudian, mereka mulai dengan panik menyerap energi dari dimensi alternatif Zhang Yi. Mereka memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, dan bahkan Zhang Yi harus mengeluarkan banyak upaya untuk membunuh mereka. Terutama setelah mereka memasuki dimensi alternatif, bahkan Zhang Yi agak tidak berdaya melawan mereka. Lagi pula, jika berbicara secara tegas, dimensi alternatif hanya ada sebagai tempat penyimpanan, dan selain menjebak dan membunuh lawan, ia tidak mempunyai kemampuan membunuh yang lain. Sejumlah besar belatung memasuki dimensi alternatif Zhang Yi, dan Zhang Yi tidak dapat mengusir mereka. Jika tidak, makhluk-makhluk ini akan merangkak langsung ke tubuhnya. Wajah Zhang Yi memucat, bukan karena dia takut, tetapi karena itu adalah reaksi manusia normal. Seperti yang diharapkan dari Jepang, mereka benar-benar bejat dan menjijikkan. Zhang Yi mengumpat dengan keras. Dia tidak punya pilihan selain mengorbankan cincin luar gerbang dimensi untuk menunda sementara tindakan belatung itu. Akan tetapi, situasi ini tidak dapat berlanjut terus-menerus. Karena setelah memakan dimensi alternatifnya, belatung ini akan menjadi lebih kuat dan kemudian terus melahap dimensi alternatif berikutnya. Zhang Yi mengeluarkan pistolnya dan mulai menyerang mereka tanpa henti. Tapi mereka terlalu sulit dibunuh, dan jumlah mereka terlalu banyak. Butuh 2 atau 3 peluru untuk membasmi satu belatung sepenuhnya. Anak yang sangat jahat itu tertawa terbahak-bahak. Ia seolah sudah melihat kesulitan Zhang Yi, jadi ia mengepakkan sayapnya dan melesat, menyerang Zhang Yi. Situasinya tampaknya menjadi sangat buruk. Alis Zhang Yi terangkat, otaknya bekerja keras saat ia memeras otak untuk mencari solusi. Kekuatan void-nya yang berharga tidak cukup untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Serangan fisik adalah pilihan terbaik. Jadi, kilatan kejam terpancar di mata Zhang Yi. Kau memaksaku melakukan ini. Dia tidak jago dalam serangan fisik.
Tapi dia punya banyak item. Beragam fenomena alam semesta, 3.000 gerbang dimensi telah terbuka sepenuhnya. Laras senjata hitam dan laras meriam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari gerbang dimensi, begitu padatnya sehingga hampir menutupi seluruh langit. Begitu banyak senjata dan meriam yang membentuk bola raksasa di sekeliling tubuh Zhang Yi, mengarah ke segala arah tanpa titik buta. Cara-cara seperti itu malah membuat anak yang tadinya merasa puas diri dan sangat jahat itu menampakkan ekspresi keheranan. Api! Dengan lambaian tangannya, Zhang Yi menghubungkan sistem cerdas ke perangkat peluncur, dan dalam sekejap, 100.000 senjata dan meriam mulai membombardir semua arah tanpa pandang bulu. Rentetan tembakan artileri, dengan rentetan tembakan yang tiada henti dan hujan peluru yang lebih halus, dihujani tanpa ada titik buta. Rasanya seperti ada bola api raksasa yang muncul di langit, luar biasa panasnya, cahayanya yang kuat menutupi segalanya. Pemandangan ini membuat mereka yang bertempur di medan perang lain tercengang. Mereka tidak dapat lagi melihat apapun dengan jelas karena cahaya dari senjata dan meriam tingkat 100.000 terlalu menyilaukan. Mereka pun tidak dapat mendengar apapun, karena suara gemuruh yang memekakan telinga hampir menghancurkan gendang telinga mereka. Anak yang sangat jahat itu hanya merasakan kilatan api yang menyilaukan di depan matanya, dan kemudian seluruh tubuhnya terus-menerus dihujani peluru, ribuan peluru setiap detik, menghantamnya dengan keras ke tanah. Yang terjadi selanjutnya adalah belatung-belatung yang hancur, yang meledak di udara saat cairan putih meledak. Tidak ada serangan yang lebih sederhana dan lebih mudah daripada rentetan artileri legiun. Di dunia ini, hanya Zhang Yi yang bisa melancarkan serangan seperti itu, dengan kekuatan satu orang. Semua orang di sekitar Gunung Abadi tercengang oleh gerakan ini. Beberapa bahkan mengira itu adalah replika bencana yang melanda dua kota besar Jepang seabad yang lalu. Ketika anak yang sangat jahat itu merasakan sakitnya, tubuhnya telah terbanting ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa, dan belatung yang dimuntahkannya juga hancur berkeping-keping. Bahkan tubuh yang paling kuat sekalipun tidak dapat menahan rentetan tembakan artileri yang tiada henti. Seperti yang telah diantisipasi Zhang Yi, belatung-belatung ini dapat melahap energi, tetapi mereka tidak dapat secara langsung menyerap energi kinetik peluru dan pecahan peluru. Bahkan dengan pertahanan yang cukup kuat, terkoyak adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Rentetan tembakan artileri yang dahsyat segera berhenti. Zhang Yi melayang di udara, dikelilingi senjata dan meriam bagaikan bola baja raksasa. Saat ini, ia adalah raja perang. Dia melihat sekelilingnya dan melihat semua belatung telah musnah. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Banyak sekali amunisi yang terbuang. Aku harus meminta keran untuk mengisinya kembali dengan benar saat aku kembali. Satu serangan bom saja sudah cukup untuk mendukung perang berskala kecil yang melibatkan 1.000 orang. Sumber daya yang terbuang tidak bisa dianggap remeh. Untungnya, Zhang Yi punya banyak perbekalan. Dia menatap ke bawah ke bumi, menatap ke arah anak yang sangat jahat itu. Sekarang setelah semua serangga penyerap energi di dalam tubuhmu terbunuh, izinkan aku melihat apakah kau mampu menahan serangan langsungku. Zhang Yi mengangkat pedang di pohon, dan pusaran kehampaan besar muncul di belakangnya sekali lagi. Dia memadatkan kekuatan kegelapan di ujung pedangnya, yang dengan cepat membentuk bola energi hampa yang besar. Ujung pedang itu diarahkan ke arah anak yang sangat jahat itu, yang baru saja merangkak keluar dari dalam tanah. Mata Zhang Yi tidak menunjukkan gerakan apapun, artinya dalam 2 detik berikutnya, anak yang sangat jahat itu tidak memikirkan cara untuk melarikan diri, melainkan menghadapi serangan Zhang Yi secara langsung lagi. Dasar anak sombong. Kalau begitu aku bunuh kau. Dar! Ujung pedang di pohon itu melepaskan seberkas energi hitam yang langsung menembus area di antara keduanya, dan menghantam anak jahat itu tepat di dada. Lalu, tusuk sampai tembus. Anak yang sangat jahat itu tak mampu lagi menghentikan serangan Zhang Yi.
Cacing-cacing nomaden yang dilepaskan dalam jumlah besar di dalam tubuhnya melemahkan kemampuannya untuk melahap energi. Sinar cahaya panjang dari kehampaan merobek dadanya, hampir membelah seluruh tubuhnya menjadi dua. Saat energinya lenyap, dia dipukul keras dari atas dan terbanting ke tanah. Lukanya sangat mengerikan. Sebab di daerah rongga dada yang menghubungkan tubuh atas dan bawah, hanya tersisa lapisan kulit dan daging tipis di bagian tepinya. Ketiga sosok bayangan yang menonton dari pinggir lapangan juga agak terkejut melihat ini. Mengerikan sekali. Ini pertama kalinya sejak debut anak jahat dia menderita cedera sebesar ini. Sosok bayangan lain memandang kedua orang lainnya. Jika kita tidak di Edo, dia pasti sudah mati. Anak dari kerajaan naga ini memang sangat kuat. Meskipun aku enggan mengakuinya, kekuatan peradaban itu mungkin lebih kuat dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita segera bertindak? Tidak perlu. Ini Edo, dia tidak akan mati. Seolah ingin mengonfirmasi percakapan mereka, anak yang sangat jahat itu berbaring di tanah dengan tatapan kosong, menatap ke langit. Namun, tidak ada ekspresi kesakitan atau putus asa di wajahnya. Sebaliknya, saya bersemangat. Sudah terlalu lama sejak seseorang didorong ke titik seperti itu. Rasa sakit luar biasa saat tubuhnya terkoyak memberinya kenikmatan yang tak terlukiskan. Dia samar-samar teringat saat sebelum kiamat. Saat itu, ia adalah seorang gelandangan yang mengemis di jalanan. Untuk bertahan hidup, ia harus mengais-ngais tong sampah setiap hari untuk mencari makanan. Yang paling membuatnya terkesan adalah ketika ia membuka tutup tong sampah yang kotor itu. Sampah berbau busuk itu dipenuhi belatung. Makhluk-makhluk itu akan menjarah semua nutrisi dalam makanan, dan kau dapat melihat mereka menggeliat tidak peduli seberapa keras lingkungannya. Anak yang sangat jahat itu membenci makhluk terkutuk ini. Namun seiring berjalannya waktu, ia menjadi takut kalau mereka tidak akan ada. Karena tidak ada belatung di tempat sampah, kemungkinan besar tidak akan ada makanan di dalamnya juga. Orang-orang seperti dia bagaikan belatung di kota ini. Kotor, tak berguna, tak diperhatikan siapapun, dan hanya ditanggapi dengan tatapan jijik. Dia dengan rakus menyerap nutrisi yang dibuang orang lain dari tempat pembuangan sampah kota, hanya untuk hidup seperti belatung. Dunia ini telah mengubahku menjadi belatung kotor. Jadi aku akan mengubah dunia ini menjadi kubangan raksasa. Hahaha. Anak yang sangat jahat itu tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri, dan lubang di dadanya mulai menggeliat saat selusin belatung menyerbu dari tempat lain, menyemburkan lendir putih untuk memperbaiki tubuhnya. Anak yang sangat jahat itu mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Yi di udara. Keyes, kau merasa terhormat bisa menyaksikan wujud asliku. Dia merentangkan tangannya seakan-akan sedang memeluk tangki septik raksasa itu. Dunia nomaden. Tingkat tertinggi. Saat dia selesai berbicara, tubuhnya meledak dengan suara keras boom. Seperti membuka kotak Pandora, belatung yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar seperti gelombang pasang. Sementara itu, di seluruh istana Edo, mereka yang tadinya dalam keadaan siaga mengangkat kepala mereka satu persatu. Mereka membuka mulut mereka, dan dengan suara poof, seekor belatung putih besar merangkak keluar. Suara yang sama bergema di seluruh Edo saat belatung merayap keluar dari mulut penduduk, tubuh mereka yang berlendir dengan cepat menyebar di jalan-jalan Edo. Ratusan ribu belatung putih merangkak dengan panik menuju gunung abadi dari segala arah. Pemandangan belatung putih membentuk lautan akan menyebabkan ketidaknyamanan fisik yang luar biasa bagi manusia manapun. Melihat adegan ini, Zhang Yi menahan rasa mualnya. Jika dia belum menyaksikan adegan anak yang sangat jahat itu memuntahkan belatung, adegan ini pasti akan membuatnya muntah. Sekarang akhirnya aku mengerti, siapakah sebenarnya orang-orang seperti ini. Anak yang sangat jahat itu mengubah seluruh istana Edo menjadi tempat berkembang biaknya belatung-belatungnya, dan belatung-belatung itu tumbuh di tubuh semua jenis orang.
Dia juga menggunakan metode ini untuk memperoleh kekuasaan yang besar. Metode yang kejam dan kotor seperti itu benar-benar mengerikan. Pendekatan ini sungguh keterlaluan, di luar imajinasi Zhang Yi. Namun, tidak mengherankan bahwa tindakan seperti itu datang dari seorang pengemis yang tinggal di ujung paling bawah Edo. Kakak, Ugh. Apakah senjata kita cukup untuk bertahan sampai akhir pertempuran? Ugh. Yang Xin muntah saat dia berbicara. Zhang Yi juga tidak berdaya, melihat ke bawah ke lautan belatung yang menutupi seluruh wilayah Edo, dan menggelengkan kepalanya. Senjata yang ada di gudang tidak cukup untuk memusnahkan lautan belatung ini. Di bawah naungan malam, seluruh istana Edo berubah menjadi lautan belatung. Belatung raksasa itu ukurannya bervariasi, mulai dari sekecil lengan orang dewasa hingga monster mengerikan yang panjangnya mencapai 1 atau 2 meter. Mereka menggeliat, meliuk-liuk bagaikan sungai yang mengalir deras, bergulung-gulung menuju kawasan gunung abadi, gelombang demi gelombang. Bahkan Zhang Yi mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini, menahan keinginan untuk muntah. Situasi saat ini sungguh sulit untuk dihadapi. Ini adalah ratusan ribu belatung yang mampu melahap tubuh energi. Cara terbaik untuk memusnahkan mereka semua adalah melalui serangan fisik. Namun, teknik Raja Perang hanya dapat digunakan sekali dalam waktu singkat. Setidaknya untuk saat ini, Zhang Yi tidak dapat mengisi ulang senjata dan meriam tersebut. Akan tetapi, metode lainnya sulit untuk membunuh belatung sebanyak itu. Bahkan dimensi alternatif yang dibanggakannya akan terkikis dan perlahan dihancurkan oleh serangga-serangga mengerikan ini. Di bawah gunung abadi, di tengah lautan belatung, suara anak yang sangat jahat perlahan bergema. Keyes, kau memang sangat kuat. Kali ini, kau telah mengorbankan setidaknya 100.000 bibit. Karena itu, kau harus mati. Mayat anak yang sangat jahat muncul dari lautan belatung. Namun kali ini, dia benar-benar kehilangan wujud manusianya. Apa yang muncul di hadapan Zhang Yi adalah monster yang ganas dan bengkok. Makhluk itu bukan manusia, melainkan makhluk dengan 2 pasang sayap abu-abu gelap semi-transparan, 8 anggota badan ramping, dan tubuh yang dilapisi karapas keras berwarna abu-abu gelap. Dari karapas di kepalanya, sebuah mulut runcing memanjang. Kelihatannya seperti nyamuk yang panjangnya lebih dari 10 meter, atau belalang sembah bersayap yang menjijikkan dan berbau busuk. Zhang Yi menatapnya dengan ekspresi serius. Jadi, kau membunuh ratusan ribu penduduk Edo demi dirimu sendiri? Mendengar hal itu, anak yang sangat jahat itu langsung membalas, lelucon apa ini? Aku memberi mereka kehidupan kedua. Tidak, aku memperpanjang hidup mereka. Dia terbang ke udara, sejajar dengan Zhang Yi, dan dengan penuh semangat memperkenalkan mahakaryanya kepada Zhang Yi. Cacing-cacing nomaden saya ada di dalam tubuh mereka masing-masing. Berkat cacing-cacing nomaden ini, mereka bisa hidup seperti biasa tanpa khawatir mati kedinginan akibat suhu dingin yang ekstrim. Tahu nggak? Dulu aku cuma belatung di kota ini, gelandangan. Jadi, ketakutan terbesarku adalah mati kedinginan di tengah malam. Sekarang mereka nggak perlu khawatir lagi. Lagi pula, mereka punya cacing nomaden di dalam tubuh mereka, jadi mereka bisa disembuhkan, tidak peduli seberapa parah luka mereka. Mereka tidak perlu melakukan apapun, mereka tidak perlu memikirkan apapun, mereka hanya perlu tetap eksis sebagai benih orang-orang Yamato. Mereka hanya perlu melanjutkan garis keturunan orang-orang ini. Apa salahnya? Dia mengangkat tinggi kepala belalang anehnya, seolah menikmati semua yang telah dilakukannya. Dan akulah penyelamat negara Neon yang sebenarnya. Zhang Yi tidak dapat membantah tindakan anak yang sangat jahat itu. Mungkin apa yang dikatakan anak yang sangat jahat itu benar. Menjalani kehidupan yang sama setiap hari, tanpa kenangan yang bertahan lama, namun tetap mampu hidup dengan damai, belum tentu merupakan hal yang buruk. Sayangnya Zhang Yi datang hari ini.
Sambil melihat ke bawah pada kawanan belatung yang padat, mereka telah berkumpul bersama dan melesat menuju langit. Di belakang mereka ada 500.000 penduduk Edo. Namun apakah Zhang Yi peduli? Tentu saja tidak. Awalnya aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik kerajaan Huasuku lalu pergi. Zhang Yi mengangkat pedang yang tersembunyi di balik pohon di tangannya. Pedang panjang hijau itu kini bernuansa abu-abu keperakan dan memancarkan cahaya dingin yang redup. Bentuk kedua dari pedang pohon, setelah menggabungkan nanobot, memungkinkannya berubah menjadi pedang logam sekuat, membuatnya semakin tajam. Sekarang, aku tidak punya pilihan selain mengubah seluruh kota Edo menjadi kota hantu. Zhang Yi tidak tertarik membantai sebuah kota. Meskipun ia bukan orang yang berhati lembut, ia juga bukan seorang tukang jagal yang haus darah. Namun jika dipaksa, dia tidak akan ragu. Kalau begitu, bunuh saja mereka. Meskipun aku mungkin sedikit lebih lambat, kau tidak benar-benar berpikir aku lemah dalam pertarungan jarak dekat kan? Dengan lambaian tangan kirinya, Zhang Yi menyebabkan aliran waktu melambat dengan cepat dalam radius 3 km di sekitarnya. Peningkatan kecepatan diri, 100 kali. Di matanya, lautan belatung yang menggeliat tampak seolah diam. Untuk membunuh anak yang sangat jahat, kau harus menghancurkan seluruh lautan belatung, karena benda-benda ini memberinya energi. Jadi, mari kita bunuh mereka perlahan-lahan. Zhang Yi membungkuk dan jatuh, pedang pohon perak di tangannya tumbuh besar, berubah menjadi pedang besar sepanjang 40 meter. Dan kemudian menebas dengan ganas lautan belatung di bawah. Ini ditakdirkan menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Namun, beberapa orang tampaknya tidak menyadari bahwa orang tertentu telah dikenal karena staminanya sejak debutnya. Sementara itu, keadaan menjadi sangat berbahaya bagi Liang Yu. Dia diseret ke domain pedang tak berujung oleh Narumi Souji. Di sini, pedang-pedang tertancap di tanah di mana-mana, memungkinkan Narumi Souji untuk menunjukkan jurus 1000 pedangnya dengan sempurna. Ilmu pedangnya sangat terampil dan teknik pedangnya licik. Kuncinya adalah ia bisa memanfaatkan seluruh medan perang yang ia miliki. Berbagai teknik yang digunakan Liang Yu, termasuk ilmu pedang tanpa senjata, penggunaan 2 pedang sekaligus, dan pedang terbang, membuatnya selalu waspada. Gaya bertarung Liang Yu juga sangat stabil. Ia sendirian memegang pisau, dan bilah pisau tersebut membentuk lingkaran tai chi di sekujur tubuhnya. Energi nen biru beredar di sekujur tubuhnya, dengan mudah menangkis setiap bilah pedang yang menyerangnya. Dia menghunus ribuan pedang dengan keterampilan yang mudah, dan tidak ada satu pedang pun yang berlebihan. Gaya 1000 pedang tak terbatas. Narumi Souji memegang 2 pedang terkenal di tangannya, dan seketika semua pedang dan bilah di medan perang terangkat ke udara, menunjuk ke arah Liang Yu. Dia perlahan menekuk lututnya dan langsung menyerbu ke arah Liang Yu dalam sekejap. Pada saat yang sama, ribuan pedang dan pisau berjatuhan dari segala arah. Dari setiap arah yang berpusat pada Liang Yu, tidak ada titik buta. Setiap serangan mematikan. Dalam sekejap, 1000 serangan. Dan kecepatannya luar biasa, dengan sang pendekar pedang sendiri yang melancarkan serangan frontal. Menghadapi serangan seperti itu, Liang Yu mengambil langkah yang melampaui semua dugaan. Dia menutup matanya. Karena ini adalah serangan tanpa titik buta, sangat mustahil untuk melihat setiap bilah pedang yang meluncur ke arahmu dengan mata telanjang. Namun, kelicikan tidak terlihat. Dia menggenggam pedang Dragon S Roar dengan kedua tangan, bilah pedangnya mengarah diagonal ke tanah. Saat dia menutup matanya, dunia baru terbuka untuknya. Berpusat padanya, ada kekosongan gelap tak berujung dalam radius 500 meter. Namun, dalam jarak 500 meter, semuanya terlihat jelas, dan kecepatannya melambat. Master sejati selalu mahir belajar dari kemampuan orang lain dan mengadaptasinya untuk penggunaan mereka sendiri.
Jurus ini datang dari seorang master teknik pedang bulan gerhana yang pernah dibunuhnya, Tsukamoto Nobunaga, Master Niten Ichiryu Menkyo Kaiden. Meskipun tingkat keterampilan Tsukamoto Nobunaga mungkin jauh lebih rendah daripada Narumi Shouji, ia tentu saja mewakili puncak ilmu pedang negara Neon. Berpusat pada diri sendiri, dalam ruang yang kecil, bilah pisau dapat langsung menjangkau titik manapun. Jurus ini disebut Tengen. Narumi Shouji menghunus dua pedang dan membawa lebih dari 1000 bilah, menyerbu ke depan, berniat untuk mengakhiri hidup Liang Yu dalam satu gerakan. Tetapi Liang Yu hanya melakukan satu hal, menutup matanya dan merasakan segala sesuatu di sekelilingnya. Lalu, tepat pada saat pedang itu hendak menyerang, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang itu. Energi nen biru mengalir di sepanjang bilah pedang, berubah menjadi sungai energi nen yang panjang bagaikan naga dan ular, sementara bilah pedang yang tajam saling terkait membentuk jaring besar energi nen biru. Set! Energi psikis memotong pedang-pedang terkenal itu tanpa menghasilkan suara dentingan logam, lebih seperti memotong sehelai rambut. Pedang yang tak terhitung jumlahnya pedang neon tidak dapat dibedakan dipotong menjadi dua. Namun pukulan paling fatal menimpa Liang Yu pada saat itu juga. Dua pedang di tangan Narumi Shouji adalah kartu truf yang sesungguhnya. Pedang panjang menebas kepala Liang Yu, sementara pedang pendek bersiap menyerang pinggang dan perutnya. Liang Yu menutup matanya dan menghindari serangan itu. Setelah menghindari serangan Narumi Shouji yang sangat cepat, ia membalas dengan tebasan backhand ke punggung Narumi. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap mata, begitu cepatnya sehingga sulit dilihat oleh mata manusia. Pupil Narumi Shouji mengerut tajam. Ia tak menyangka serangannya yang percaya diri dan mematikan juga meleset. Ia tak punya pilihan selain menghindari serangan Liang Yu juga. Keduanya berpapasan secara menyamping di udara, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang terluka. Namun kemudian, dengan suara benturan, setumpuk pedang dan pisau yang patah jatuh ke tanah. Jurus 1000 pedang Narumi Shouji dimentahkan oleh jurus 1 pedang Liang Yu. Bagaimana caranya? Narumi Shouji tidak dapat mempercayai kenyataan di hadapannya. Pedangnya sudah cukup cepat, dan dengan ribuan bilah pedang, ia yakin tidak ada seniman bela diri di dunia yang dapat menahan serangannya secara langsung. Namun, Liang Yu melakukannya. Dia bergerak lebih cepat lagi, memotong 1000 pedang terkenal dalam sekejap. Liang Yu diam-diam menatap Narumi Shouji, lalu memutar lengannya yang memegang pedang. Seperti dugaanku, menyerap sumber para dewa lebih cepat saat bertempur. Apakah ini kuncinya? Kuncinya ada untuk membuka gerbang Epsilon untukmu. Namun, untuk benar-benar memasuki bidang ini dibutuhkan bakat pribadi dan kerja keras. Proses ini bisa cepat atau lambat. Zhang Yi, misalnya, hanya menggunakan sedikit sumber Tuhan sebagai panduan dan berhasil maju dalam waktu seminggu. Jika lebih lambat, seperti Hua-Hua, sebagai binatang aneh, pemahamannya agak kurang, tetapi ia tumbuh lebih kuat melalui pertempuran yang konstan. Khususnya, pertempuran melawan lipan bumi di kaki pegunungan Qinling sangat menguntungkannya. Pada saat ini, Liang Yu juga merasakan kegembiraan berjuang untuk hidupnya. Dia menatap Narumi Shouji dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ayo lanjutkan. Narumi Shouji merasakan ada sesuatu yang salah. Kau menggunakan aku sebagai batu asah. Dia mengarahkan pedangnya ke Liang Yu, amarahnya hampir tak tertahan. Ini sungguh tidak sopan terhadap seorang samurai. Liang Yu membalas, rasa hormat diperoleh melalui kekuatan sendiri, bukan berkat orang lain. Kekuasaan untuk memutuskan selalu berada di tangan yang kuat. Sambil memegang pisau, ia melangkah selangkah demi selangkah menuju Narumi Shouji. Narumi Shouji hanya bisa merasakan aura biru di sekelilingnya semakin menakutkan. Seolah-olah ada iblis mengerikan yang perlahan bangkit. Bahkan ketika kakinya menyentuh tanah, langkahnya tak lagi mantap,
dan jejak kakinya pun menghilang dari tanah. Mata Narumi Souji langsung menjadi gelap. Dia mengulurkan tangan dan menjatuhkan pisau pendek di tangan kirinya, lalu menggenggam pisau panjang di tangan kanannya sekuat tenaga. Saatnya menunjukkan kekuatan jurus satu pedangku. Liang Yu tidak banyak bicara, tetapi setiap kali dia melangkah maju, auranya semakin kuat. Aku sudah melihat ilmu pedangmu. Jurus 1000 pedang memang menarik, tapi sisanya, Liang Yu menggelengkan kepalanya dengan menyesal, tidak ada yang istimewa. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Alis Narumi Souji terangkat. Kata-kata penghinaan Liang Yu membuatnya marah. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku Kapten Divisi Pertama Pengadilan Pengusiran Setan. Liang Yu berkata dengan tenang. Orang yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah Grandmaster terakhir Kerajaan Huasu. Penerus cambuk 5 serangan petir, seorang atlet bela diri tingkat Wuing, pengawal badan khusus di Shengjing, dan antek Keyes yang handal, ahli nomor 1 di wilayah Jiangnan. Seorang seniman bela diri dengan nama Sandi Gadis Misterius 9 Surga. Narumi Souji melihat sekeliling dengan curiga. Kau membawa orang lain? Keji sekali. Kita sudah sepakat untuk duel 1 lawan 1 yang hebat. Nafas Liang Yu tersengal-sengal, lalu dia tak berdaya menempelkan tangannya ke dahinya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dia mengeluarkan perintah kemecahannya. Nonaktifkan mode pelatihan. Kemudian terdengar suara mekanis. Diterima, mode latihan dinonaktifkan. Pembatasan pada tubuh master dicabut, dan peningkatan daya normalisasi diberikan. Dalam sekejap, perasaan terbebani oleh Liang Yu pun lenyap. Dia menggerakkan lengannya dan merasa jauh lebih ringan. Rasanya enak sekali. Dia mengacungkan pedang Dragon Es Roar di tangannya, lalu menebas dengan keras ke puncak gunung yang jauh. Aura biru berubah menjadi bilah cahaya besar yang jatuh dari langit ke bumi. Dar! Dalam sekejap mata, gunung rendah itu terbelah menjadi 2, dan tanah di bawahnya retak dengan luka yang mengerikan. Narumi Souji tertegun, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Kau! Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu kuat? Liang Yu menatapnya dengan heran. Apa maksudmu dengan tiba-tiba menjadi lebih kuat? Aku baru saja melepaskan segelku sendiri. Dia menatap lengannya yang memegang pisau dan berkata dengan tenang, lagi pula, aku masih selevel Delta melawanmu. Kalau aku tidak menyegel sebagian kekuatanku, aku mungkin akan membunuhmu secara tidak sengaja. Sungguh sayang sekali akhirnya bertemu dengan seorang seniman bela diri, dan tidak memiliki sesi tanding yang tepat untuk mengasah keterampilanku. Beberapa orang hanya berada di puncak level Delta dengan 9.900 poin, sementara yang lain telah mencapai 9.999, dengan satu kaki sudah berada di ranah Epsilon. Namun, perbedaan antara keduanya tidak hanya 99 poin. Nilai teoritisnya saja sudah memberi Narumi Souji ilusi bahwa ia semakin dekat dengan Epsilon. Dengan kata lain, Liang Yu saat ini setara dengan jiwa Xingdao yang hilang saat itu. Narumi Souji menelan ludah, lalu meraung, jangan remehkan aku, dasar brengsek. Harga diri samurai negara Neon bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan oleh orang sepertimu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, ingin dengan bangga meneriakkan keyakinannya, tetapi sayangnya dia tidak pernah punya kesempatan untuk mengucapkan bagian kedua kalimatnya. Pisau panjang Liang Yu mengiris lehernya, membuat kepalanya melayang tinggi ke udara. Kecepatannya lebih cepat dari yang dapat dibayangkannya. Liang Yu melompat dan menjambak rambut panjang di kepalanya. Merasakan esensi Narumi Souji, ia berkata dengan lesu, kau tak berguna bagiku sekarang. Bawa kau kembali dan berikan pada Keran atau Sin Sin. Di medan perang lainnya, Deng Shentong bertemu dengan Maeda Uichiro, Kapten Divisi Kedua Pengadilan Pengusir Setan. Ukurannya yang sangat besar,
seperti gunung kecil, memancarkan kekuatan yang menindas. Dia menatap ke arah Deng Shentong dan menghantamkan tinjunya yang besar dengan keras ke arah Deng Shentong. Dar! Tinju itu menghancurkan kawah besar di tanah, tetapi Maeda Uichiro tidak merasakan daging atau darah sedikit pun. Saat berikutnya, sebuah suara datang dari samping dan belakangnya. Apa yang kau pukul? Pupil mata Maeda Uichiro tiba-tiba mengecil, dan dia menoleh ke belakang. Apa yang baru saja dia pukul bukanlah tubuh asli Deng Shentong, tetapi hanya ilusi yang dia ciptakan dengan cahaya. Pedang Deng Shentong telah terhunus, dan cahaya putih terang menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa. Ruang di sekitarnya kini menjadi putih bersih, dan Maeda Uichiro tidak dapat melihat apapun. Namun tiba-tiba rasa sakit yang tajam menyelimuti seluruh punggungnya. Cahaya pedang Deng Shentong hampir menembus tubuhnya. Tetapi ketika pedang itu menyentuh tulang, tiba-tiba tulang itu dicengkeram erat oleh otot. Tanpa melihat apapun, Maeda Uichiro melayangkan pukulan kuat ke arah Deng Shentong di belakangnya. Lengan merah tua yang tebal itu bagaikan pilar raksasa. Jika mengenai Deng Shentong secara langsung, tubuhnya yang kecil pasti tak akan mampu menahannya. Deng Shentong tetap tenang dan menekan tombol pada gagang pedang. Semburan racun menyembur dari alur darah di pedang dan memasuki tubuh Maeda Uichiro. Dia kemudian berjuang untuk mencabut pedangnya, menginjak tubuh Maeda Uichiro, dan mundur tajam. Maeda Uichiro tidak dapat melihat apapun, dan hanya dapat menghentakkan kaki ke tanah dengan panik menggunakan 8 kakinya dan mengayunkan tinjunya secara naluri. Deng Shentong tidak terburu-buru. Dia dengan sabar menunggu racunnya bekerja. Dengan tubuh yang besar, racun membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai jantung melalui aliran darah. Tak lama kemudian, Maeda Uichiro merasa pusing dan rasa mual yang hebat menyerangnya. Dar! Tubuhnya yang besar hampir roboh ke tanah, yang membuatnya menyadari bahwa pedang Deng Shentong telah diracuni. Namun, ini sama sekali bukan masalah baginya. Dengan gerakan cepat tangannya yang besar, ia merobek potongan daging yang terluka dari belakang. Fisiknya yang kuat dan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri membuatnya mampu menahan serangan racun semacam ini dengan sangat baik. Deng Shentong sama sekali tidak terburu-buru. Kini, setelah bertahun-tahun berpengalaman, ia telah menjadi ahli dalam pertarungan praktis. Dia memiliki cukup kesabaran untuk membunuh lawannya secara perlahan. Jika kau tidak dapat melawan kekuatan makhluk sebesar itu, kau akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan sejak awal pertempuran. Ilusi Sumeru yang hebat, cahaya putih yang dingin bersinar ke segala arah, menyelimuti gunung dan membentuk bola putih raksasa. Maeda Uichiro tiba-tiba mendapatkan kembali penglihatannya. Dia melihat malam berlalu dan gunung abadi tiba-tiba kembali menjadi siang hari. Terlebih lagi, saat itu musim semi, dan bunga sakura di gunung sedang mekar penuh, kelopaknya yang berwarna merah muda berkibar tertiup angin. Di jalan suci Gunung Shinsei, seorang wanita berkimono membawa anaknya dan kotak makan siang untuk menikmati bunga sakura. Wajah-wajah yang familiar itu adalah anggota keluarga Maeda Uichiro yang telah meninggal. Ilusi? Maeda Uichiro segera menyadari bahwa dirinya telah terkena mantra. Tetapi apa yang kau lihat dan bahkan apa yang kau rasakan sangatlah nyata. Bahkan suhunya tidak lagi sedingin es, tetapi hangat dan lembut seperti musim semi. Bisakah itu memengaruhi kelima indraku? Maeda Uichiro bergumam. Kalau begitu, yang harus kulakukan hanyalah menutup mataku. Syarat untuk berada di bawah ilusi adalah melihat cahaya yang dilepaskan oleh Deng Shentong. Jadi untuk melawan kemampuannya, selama kau tidak dapat melihatnya, semuanya dapat dinetralkan. Deng Shentong pun tidak peduli. Kecuali seseorang dilahirkan buta, ketidakmampuan untuk melihat akan sangat membatasi bahkan individu yang paling terampil sekalipun. Terutama setan banteng raksasa di depan kita ini, yang tampak seperti mesin perang. Saat ini,
Bukankah kamu hanya mainan di tanganku? Deng Shentong dengan santai melambaikan tangannya, melemparkan selusin bom kristal biru yang tersebar di sekitar Maeda Yuichiro. Bom kristal biru meledak, menghasilkan energi yang menakjubkan dan mengandung racun kuat yang akan menempel pada tubuh Maeda Uichiro. Gemuruh. Bumi berguncang begitu dahsyat hingga lumpur beterbangan kemana-mana. Bahkan tubuh siluman banteng yang perkasa pun terguncang hebat, hampir membuatnya jatuh ke samping. Namun, langkah ini juga membuat Maeda Uichiro menyadari posisi Deng Shentong. Dia berbalik dan menghantamkan tinjunya dengan keras ke arah Deng Shentong. Deng Shentong segera melompat tinggi ke udara, dan lengan tebal Maeda Yuichiro menyapu hutan, meratakan sejumlah besar pohon seolah-olah menyapu sampah. Intuisimu cukup bagus. Deng Shentong mengaktifkan perangkat penerbangan bertenaga jet di punggungnya, dan saat berada di udara, ia menarik senjatanya dengan tangan kirinya dan menembak terus-menerus ke arah Maeda Uichiro. Senjata yang digunakannya, selain pelurunya terbuat dari bahan yang lebih rendah kualitasnya dibandingkan logam Yi, tidak kalah kuatnya. Dor! 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 Ia menembakkan puluhan peluru secara beruntun dengan pistol besarnya. Pistol ini, yang mampu menampung 40 peluru sekaligus, sebenarnya adalah senapan mesin ringan satu tangan yang kecil. Proyektil Origin menembus daging Maeda Uichiro, memercikkan banyak darah. Bahkan tubuh yang dibentuk melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya tidak akan mampu menahan senjata terbaru dari teknologi Deng. Dibandingkan dengan tubuh Maeda Uichiro yang sangat besar, luka-luka ini hanya sekadar geli. Iblis itu semakin marah. Kebutaannya membuatnya merasa tidak aman, dan ia semakin bernafsu membunuh musuh di hadapannya. Dia melayangkan pukulan ke arah langit, yang dengan cekatan dihindari oleh Deng Shentong. Namun tak lama kemudian, siluman banteng itu mengambil sebuah batu besar dari tanah dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah Deng Shentong. Batu itu, sebesar truk, bagaikan bola meriam berkecepatan tinggi. Deng Shentong hampir tertabrak. Batu itu menyerempetnya dan terbang melewatinya. Deng Shentong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah indera perabanya benar-benar setajam itu? Bahkan gerakan sekecil apapun tak luput dari persepsinya. Iblis banteng itu tampaknya telah menemukan cara untuk mengatasinya. Ia meraih lereng gunung abadi dan meraih sebongkah tanah dan batu besar satu demi satu. Tak lama kemudian, batu-batu besar itu bagaikan hujan meteor, menghantam Deng Shentong di udara. Metode serangannya yang sederhana dan apa adanya justru menjadi hal yang paling sulit dihadapi Deng Shentong, karena ia tidak memiliki kemampuan bertahan yang dimiliki Zhang Yi dalam menghadapi serangan fisik. Arg! Batu-batu besar itu terus-menerus menghujaninya dari udara, membuat Deng Shentong kesulitan untuk mengatasinya. Ia tak punya pilihan selain menghunus pedangnya. Kekuatan supernatural putih berubah menjadi cahaya menyilaukan, memadat di bilah pedang. Lalu, ia menghunus pedang itu, menghancurkan sebuah batu besar tepat di depannya. Namun kemudian, lebih banyak lagi batu-batu besar yang berterbangan ke arah tubuhnya. Deng Shentong terus-menerus menghindar di udara, sementara Niu Gui terus memejamkan matanya rapat-rapat, membuat serangan ilusinya tidak efektif. Akan tetapi, serangan siluman banteng itu tampaknya telah mengunci lokasi Deng Shentong, dan tidak peduli seberapa keras ia menghindar, siluman banteng itu dapat dengan cepat mengejarnya. Bagaimana tepatnya dia menentukan lokasiku? Bau? Atau suara? Atau mungkin? Deng Shentong melihat ke belakangnya dan mengaktifkan sistem propulsi jet untuk memudahkan pergerakan. Hal ini memungkinkannya bergerak lebih cepat dan melancarkan serangan dari udara. Lagi pula, di darat, Oxdemon merupakan ancaman yang terlalu besar baginya. Mungkinkah karena ini? Ia menyadari bahwa alat penyemprot itu tidak hanya akan menimbulkan kebisingan tetapi juga panas yang tinggi. Mungkin faktor inilah yang membantu Oxdemon menentukan lokasinya.
Tatapan Deng Shentong berubah serius. Ia dengan tegas mematikan mesin jet dan jatuh bebas. Meskipun iblis itu memejamkan matanya, dia masih bisa mendengar suara angin saat dia terjatuh. Hari ini, anginnya agak berisik. Tanpa ragu, ia menyerbu ke arah Deng Shentong dengan kedelapan kakinya, menyambar dua pohon tinggi sebagai senjata dan menghantamkannya ke arah area tempat Deng Shentong mendarat. Setelah mendarat, Deng Shentong langsung berlari sepanjang busur tanpa ragu-ragu. Dia menggambar sebuah lingkaran di sekeliling setan banteng. Namun, di permukaan, iblis banteng raksasa itu jelas memiliki keunggulan. Dia dapat menahan 100 serangan dari Deng Shentong. Namun, jika serangannya mengenai Deng Shentong sekali saja, itu hampir cukup untuk mengakhiri pertempuran. Bahkan dengan tubuh suci yang diaktifkan, dia akan tetap terluka parah jika terkena pukulan dari iblis banteng. Setan itu menghunus dua pohon raksasa, menyapu daratan dengan liar seolah-olah menghunus dua pedang samurai. Cara terbaik untuk menghadapi orang buta adalah membuatnya kehilangan penglihatannya. Tanpa ragu, Deng Shentong melemparkan lebih dari selusin bom. Namun kali ini bom-bom itu tersebar. Wus brak. Suara ledakan berangsur-angsur terdengar dari berbagai lokasi. Kali ini, bahkan Niu Gui pun tidak dapat menentukan lokasi pasti Deng Shentong. Deng Shentong mengangkat pedang panjangnya, matanya tertuju pada tubuh besar dan kuat siluman banteng. Kita harus menyerang titik lemahnya untuk mendapat kesempatan membuat lubang di tubuhnya. Ia perlahan mengumpulkan kekuatannya, mengambil posisi anggar. Pada saat yang sama, gerbang cahaya tak terlihat telah dipasang dan dibentuk di sekitar ruang di sekitar iblis banteng di bawah manipulasi Deng Shentong. Terukir di surga. Deng Shentong menusukkan pedangnya ke depan, dan sinar pedang putih besar memantul bolak-balik di antara lebih dari selusin gerbang cahaya sebelum akhirnya melesat ke area di bawah tulang ekor Niu Gui. Pembunuhan 1000 tahun. PFFT. Pedang cahaya putih itu menusuk lurus, dan Deng Shentong dapat dengan jelas merasakan tubuh besar iblis banteng itu membeku sesaat. Detik berikutnya, melenguh. Iblis banteng itu menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan yang amat marah dan menyakitkan. Bahkan dengan bodi yang terbuat dari baja, area itu sangat rentan. Dia dengan marah melontarkan pukulan backhand, namun meleset sepenuhnya. Kemampuan teknik Azure Sky Etching memungkinkannya melancarkan serangan dari posisi manapun dan pada sudut manapun yang luar biasa, menekankan kejutan. Oleh karena itu, tidak ada artinya menentukan lokasi Deng Shentong berdasarkan sudut serang. Jika berhasil, maka, senyum nakal tersungging di sudut mulut Deng Shentong. Ayo lanjutkan. Kemampuan Deng Shentong tampak paling elegan. Tetapi dalam pertarungan sesungguhnya, mereka sangat jahat, bahkan agak tercela. Singkatnya, menindas orang buta. Untuk menghadapinya, kau harus menutup mata. Setelah membangkitkan kekuatan Heavenly Etching, KSU bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menentukan lokasinya. Tubuh Niu Gui memang kuat, dan tenaganya cukup untuk membunuh Deng Shentong dengan 3 pukulan. Akan tetapi, dengan kemampuannya yang tak tahu malu ini, dia tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Terukir di surga. Terukir di surga. Terukir di surga. Di bawah siksaan Deng Shentong, tubuh Niu Gui dengan cepat terkoyak oleh luka-luka, dan darahnya mengalir deras dari luka-luka yang mengerikan itu. Akhirnya, dia menjerit penuh kebencian dan tubuh besarnya ambruk di gunung abadi. Deng Shentong mengumpulkan energi sumbernya, menatap istana surgawi di atas, dan menatap lautan belatung yang luas di bawah gunung. Dengan gemetar ketakutan, ia bergegas menuju istana surgawi tanpa ragu. Kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan secepat mungkin dan pergi dari sini. Waktu sangat berharga. Meskipun mereka memiliki keyakinan penuh pada Zhang Yi, tujuan mereka jelas. Untuk mengambil harta karun itu, bukan untuk bertarung sampai mati dengan mutan negara neon di sini.
Tugas itu harus diselesaikan secepatnya. Kalau tidak, keadaan bisa berubah. Medan perang ketiga adalah tempat Baili Changqing, Paman Yu, dan yang lainnya berhadapan dengan manusia super elit dari pengadilan pengusiran setan, yang dipimpin oleh Kapten Regu ketiga, Purgatory Star. Yang Sinsin menyarankan agar mereka menggunakan agen fluoresensi untuk menangani mutan tak kasat mata, dan Fatih Su langsung setuju dan segera mempraktikannya. Seperti yang diduga, langkah ini memaksa Purgatory Star, yang telah bersembunyi dan mencari kesempatan untuk membunuh semua orang, untuk menampakkan dirinya. Mengenakan jaket kulit merah tua, dia berusaha keras menghindari bintik-bintik cahaya biru itu, tetapi zat fluoresensi yang beterbangan kemana-mana tertiup angin tidak mungkin dihindari, dan dia akhirnya menjadi korbannya. Brengsek! Dia menggertakkan giginya dan mengumpat dalam hati. Tapi karena memang begitu, ayo kita hancurkan kamu secara langsung. Purgatory Star membentuk segel tangan dengan satu tangan. Teknik klon. Sosoknya menjadi halus, dan sesaat kemudian, dua bayangan hitam yang menggeliat perlahan terpisah dari tubuhnya. Setelah mendarat di tanah, mereka perlahan berubah menjadi dua wanita yang tampak persis seperti dirinya. Salah satu klon menekan satu tangannya ke tanah. Pelarian bumi. Berpusat di tangan kanannya, gelombang kejut tak terlihat dengan cepat menyebar ke lokasi Fatih Su dan yang lainnya. Tak lama kemudian tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat, tanah dan bebatuan runtuh, mengancam akan mengubur mereka. Shikachio terus menyulut percikan kerusuhan dari jauh. Klon kedua Purgatory Star menempelkan tangan kirinya di depan mulutnya. Pelepasan angin. Angin puyuh bercampur dengan bola-bola api besar yang beterbangan di mana-mana, membuat api semakin ganas. Sementara itu, Purgatory Star menghunus katana dari pinggangnya dan menyerang Fatih Su dengan pola zigzag. Tebasan roda angin. Pedang samurai itu menebas udara, dan kekuatan dahsyat langsung merobek puing-puing beterbangan di sekitarnya, langsung menuju tubuh Fatih Su. Keringat dingin langsung membasahi dahi Su Pangzi. Ini pertama kalinya ia berhadapan langsung dengan musuh yang tangguh. Kali ini, aku tidak akan mundur. Aku tidak bisa jadi pengecut selamanya. Su Pangzi meraung dalam hati. Meskipun ia masih takut, begitu ia mengumpulkan keberanian, ia bisa mengesampingkan hidup dan mati. Singkatnya, semua itu berkat adrenalin. Zirah es. Rasa dingin biru tua mengalir dari tubuhnya, lalu tiba-tiba mengembun menjadi lapisan es tebal yang menyelimuti tubuhnya. Pedang itu menebas ke bawah, brak. Baju zirah es itu hancur berkeping-keping, tetapi ketika mengenai baju zirah kerangka luar di tubuhnya, hanya meninggalkan goresan yang dalam. Fatih Su merasa terkejut sekaligus gembira. Dia benar-benar berhasil memblokir serangan musuh secara langsung untuk pertama kalinya, semuanya dengan kekuatannya sendiri. Pertama kali selalu begitu mengasyikkan. Armor es Fatih Su menangkis serangan mematikan dari Purgatory Star, yang membuatnya sangat bersemangat. Saat ini, tubuhnya diselimuti baju zirah es tebal, dan di dalamnya ia juga diperkuat oleh baju zirah rangka luar dan baju tempur hitam. Seperti yang diharapkan dari bawahan Zhang Yi, pertahanannya sudah maksimal. Saatnya menguji hasil praktik saya selama 2,5 tahun. Fatih Su menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah Purgatory Star di depannya, dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Badai es. Es di tangan kanannya menyebar dengan cepat, dan kristal-kristal es berbentuk belah ketupat mengembun di lengannya, berubah menjadi lengan monster besar. Lalu, tiba-tiba, ribuan paku es berbentuk berlian melesat ke arah Purgatory Star. Seperti hujan deras bunga pir, ia menutupi sebagian besar ruang di depan kami. Melihat ini, Purgatory Star mengerutkan kening dan membentuk segel tangan. Elemen es, naga es. Pusaran badai dengan cepat terbentuk di bawah kakinya, dan sejumlah besar es dan salju naik ke udara, mengembun menjadi naga es raksasa yang menyerbu ke arah badai salju di depan.
Kedua kekuatan itu bertabrakan dan kemudian meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Hujan pecahan es dan salju beterbangan kemana-mana, menutupi pandangan area luas di sekitar mereka. Akan tetapi, tak lama kemudian, percikan api Shikachio yang riuh berubah menjadi kobaran api yang membakar, langsung menuju ke arah Fatisu dan yang lainnya. Saudara Chunlei, bekerja samalah denganku. Bai Chunyu tiba-tiba angkat bicara. Karena Purgatory Star tidak dapat memasuki mode siluman, tekanan pada semua orang sangat berkurang. Terlebih lagi, di medan perang tempat Bai Li Changqing dan Paman Yu bertarung, mereka sudah memiliki keunggulan. Tubuh Bai Chunyu hancur berkeping-keping, berubah menjadi ribuan bilah es dan salju yang melayang menuju Purgatory Star. Fatisu segera berkoordinasi dengan Bai Chunyu, meningkatkan output kerusakan badai salju. Kedua manusia super tipe S memiliki keuntungan dari waktu dan lokasi yang menguntungkan di lingkungan ini. Pada saat ini, Wudi tidak perlu lagi mempertahankan postur ribuan meriam mengambang sepanjang waktu, dan dapat membebaskan tangannya untuk bertarung. Namun, targetnya bukanlah Purgatory Star. Menghadapi mutan yang indeks kemampuannya beberapa ribu poin lebih tinggi darinya, bahkan jika mereka bertiga bergabung, akan sulit untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Sebaliknya, mari kita atasi masalah di sekitar kita terlebih dahulu. Jadi dia menoleh dan menatap Shikachio yang tengah melancarkan serangan bola api dari kejauhan. Suatu kekuatan spiritual yang kuat terpancar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya, dan rambutnya berdiri tegak. Kedua tangannya digenggam bersama-sama, dan kekuatan spiritual yang luar biasa terkumpul di sepanjang lengannya hingga membentuk kepalan tangan. Cahaya yang menyilaukan menerangi area sekitar dan menarik perhatian semua orang. Energi yang sangat kuat. Itu adalah ekspresi serius di wajah Biksu Damo, katanya. Wajah Wu berubah menjadi seringai jahat saat dia menatap Lu Qiandai yang tengah membakar tempat itu di kejauhan. Nona muda, sebagai penyihir jarak jauh, berada di garis pandang musuh adalah hal yang tabu. Lu Qiandai terlalu jauh untuk mendengar apa yang dikatakan Wudi. Namun tatapan mata yang seperti binatang itu langsung memberinya kesan krisis yang kuat. Akan tetapi, pada saat ini, area di sekitar Gunung Abadi hampir seluruhnya terkena pemboman hebat, sehingga tidak ada tempat berlindung sama sekali. Sekalipun mereka ingin melarikan diri, mereka hanya akan menjadi sasaran empuk di lereng Bukit Tandus. Wudi mengepalkan tinjunya seperti meriam, mengarahkannya ke arah Lu Qiandai. Lengannya direntangkan secara berlebihan, dan energi yang terkumpul membuat seluruh tubuhnya bersinar, bahkan membuat orang merasa transparan. Melihat ini, Purgatory Star berseru dengan suara rendah, "Gawat!" Tanpa ragu, dia menghunus pedangnya dan menebas Wudi. Tebasan roda angin. Bilah angin raksasa itu berputar seperti roda, menebas ke arah Wudi. Tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin Fatisu dan Bai Chunyu memberinya kesempatan seperti itu? Ninja adalah profesional khusus yang menyergap musuh dari bayangan. Namun begitu terkena cahaya, tidak lagi menakutkan. Fatisu adalah yang pertama bertindak. Ia berlari dengan berani di depan Wudi, meletakkan tangannya di tanah, dan dengan cepat membentuk gunung es dan salju tebal. Bai Chunyu berubah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Purgatory Star dari segala arah. Dar! Fatisu memblokir serangan dari Purgatory Star. Dan meriam Wu akhirnya ditembakkan. Meriam manusia. Kekuatan yang telah terkumpul selama 2,5 detik penuh meledak dari tinjunya dalam sekejap. Hanya dalam sekejap, ia menembus jarak hampir 1.000 meter antara dia dan Shikachio. Meriam cahaya itu berubah menjadi pilar cahaya terang di malam hari, bahkan memadamkan cahaya yang dilepaskan Deng Shentong dari jauh. Chio Shika adalah orang buangan tipe emisi, tidak dikenal karena kemampuan fisiknya, dan tidak pandai berlari. Ketika dia menyadari bahwa serangan mengerikan itu ditujukan padanya,
Pupil matanya mengerut, dan rasa takut akan kematian mencengkeram hatinya. Nalurinya mendorongnya untuk berbalik dan mencoba melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tetapi sesaat kemudian, cahaya putih menyapu dari belakang dan menangkapnya dalam sekejap. Dar! Setelah meriam manusia itu lewat, ia meninggalkan lorong setengah lingkaran sepanjang beberapa kilometer di lereng Gunung Abadi, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Adapun tubuh Shikachio, sudah terurai seluruhnya oleh energi yang luar biasa kuatnya. Setelah menggunakan jurus ini, Wudi sempat merasa kelelahan. Kakinya lemas, tetapi ia terengah-engah karena bersemangat. Aku akan menjadi orang pertama yang membunuh. Dia berbicara kepada semua orang melalui saluran komunikasi sambil tersenyum. Mengalahkan salah satu lawan pertama musuh sangat meningkatkan moral tim mereka. Pada saat ini, firasat buruk mulai tumbuh di hati Purgatory Star. Mereka awalnya mengira orang-orang ini hanyalah antek pihak lain, tetapi tanpa diduga, masing-masing dari mereka memiliki indeks kemampuan lebih dari 9.000 poin. Intinya, perlengkapan mereka terlalu mewah. Keunggulan perlengkapan mereka saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang hingga 100 atau 200 poin. Dibandingkan dengan orang-orang luar biasa di wilayah Jiangnan. Yang membanggakan tingkat teknologi tertinggi di kerajaan Huasu, para anggota, kelompok, dari pengadilan pengendalian iblis, yang hanya tahu cara mengenakan jas dan pamer, tampak seperti amatir total. Tatapan Purgatory Star beralih ke medan perang tempat Terakado Daruma dan Kameda Kosuke bertarung. Di sana, keduanya sudah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bodhidharma gerbang kuil sangat kuat dalam pertempuran, dan dapat dibandingkan dengan Baili Changqing. Akan tetapi, Paman Yu, yang mengenakan baju zirah tebal, memiliki daya tembak yang dahsyat, dan bagaikan dewa perang dalam pertarungan jarak dekat, sama sekali bukan seseorang yang dapat ditangani Kameda. Jika keadaan terus seperti ini, kekalahan mereka hanya masalah waktu saja. Hati Purgatory Star mencelos. Baru saat itulah dia menyadari betapa besarnya kesenjangan antara negara seperti negara Neon dan negara adidaya teratas dunia. Kita telah mengecewakan Tuan. Purgatory Star menggigit bibirnya keras-keras, merasa amat kesal. Tetapi dia sangat yakin bahwa anak jahat itu akhirnya akan memenangkan kemenangan terakhir ini. Jadi, di bawah pengawasan Bai Chunyu dan Fatisu, dia perlahan mundur beberapa langkah dengan kakinya yang panjang. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Purgatory Star mengulurkan tangan dan perlahan membuka resleting jaket kulitnya, memperlihatkan tubuh telanjangnya. Fatisu terbelalak lebar, sesaat terpana oleh pemandangan indah di hadapannya. Aku tidak pernah menyangka akan ada layanan penggemar yang begitu istimewa saat aku pergi bertarung. Setelah melepaskan pakaian kulitnya, Purgatory Star ditemukan dalam keadaan telanjang bulat. Akan tetapi, dia tetap tidak berekspresi saat menanggalkan pakaiannya di depan banyak orang. Ninja tidak punya jati diri, dan bahkan tidak punya rasa harga diri yang konyol. Mereka bersedia berkorban asalkan dapat menyelesaikan misi. Namun kali ini, Purgatory Star menanggalkan pakaiannya dan memasuki mode siluman sekali lagi. Hati-hati! Bai Chunyu berubah menjadi bilah-bilah es yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti Su Pangzi dan Wudi. Dia mungkin akan melancarkan jurus mematikan. Wudi dan Fatisu juga menjadi berhati-hati. Tidak apa-apa. Kita tinggal lepas bajunya dan mewarnainya lagi. Masih banyak residu agen fluoresensi di salju, jadi tidak ada kekhawatiran didekati diam-diam oleh bintang api penyucian lagi. Ketiganya waspada, diam-diam menunggu datangnya serangan dari Purgatory Star. Tetapi setelah sekian lama, tidak satupun hal yang diharapkan terjadi. Karena mereka tidak menyadari bahwa bintang api penyucian telah meninggalkan mereka dan melaju kencang menuju istana surgawi di Gunung Abadi. Purgatory Star tidak peduli dengan kehidupan atau kematian makhluk gaib lainnya di pengadilan pengusiran setan. Yang terpenting,
Kita harus melindungi benteng anak yang sangat jahat itu. Pengadilan penekan setan berisi semua barang berharga yang telah dikumpulkan anak yang sangat jahat itu selama bertahun-tahun. Dia benar-benar melarang siapapun terlibat dengan hal-hal itu. Wus! Wus! Dia berubah menjadi garis putih di ombak, hanya menutupi bagian vitalnya dengan potongan kain, dan langsung menuju ke istana surgawi. Dia segera tiba di gerbang istana. Tetapi apa yang dilihatnya membuat pupil matanya tiba-tiba mengecil. Mayat! Gerbang istana Tenshu dipenuhi mayat anggota pengadilan pengusir setan. Darah mengotori tanah, dan puluhan anggota pengadilan pengusiran setan, mengenakan pakaian hitam, tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan. Purgatory Star menggertakkan giginya, mengacungkan katananya, dan menyerbu langsung ke gerbang istana Tenshu. Sementara itu, di dalam istana surgawi, Deng Shentong dan Liang Yu sedang memeriksa koleksi di sana. Anak yang sangat jahat itu dulunya adalah seorang pengemis yang hidup di jalanan, sehingga rumahnya pun berantakan dan tidak teratur. Segala macam harta benda yang berharga ditumpuk di dalam kamar itu, bahkan tempat tidurnya pun ada di antaranya. Seluruh rumah itu seperti tempat pembuangan sampah yang penuh dengan harta karun. Museum ini memiliki segalanya, mulai dari senjata dan lukisan kuno yang berharga hingga ornamen emas. Terlalu banyak barang, sulit menemukan apa yang kita cari. Liang Yu meletakkan tangan kanannya di gagang pedang Longming dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Deng Shentong menghela napas dalam-dalam. Setiap kali ini terjadi, aku sangat iri pada Zhang Yi. Dia dulu sangat ingin merekrut Zhang Yi dan menjadikannya anggota pasukan surgawinya. Kita hanya bisa mencarinya secara perlahan. Liang Yu berkata tanpa daya. Tidak, itu tidak perlu. Deng Shentong menggelengkan kepalanya. Karena anak yang sangat jahat menyadari pentingnya hal-hal tersebut, dia tidak akan meninggalkannya begitu saja di tumpukan sampah. Kurasa dia pasti menyimpan apa yang kita cari secara terpisah. Deng Shentong melangkah masuk ke dalam ruangan, meletakkan dagunya di atas tangannya, dan mulai mensimulasikan pikiran anak yang sangat jahat itu. Seandainya aku sebagai Raja Negara Neon, aku tak akan repot-repot menyembunyikan barang-barang di wilayahku sendiri. Dan barang-barang kesayanganku harus diletakkan di tempat yang bisa kulihat kapan saja dan kumainkan kapanpun aku mau. Sambil memikirkan hal ini, dia melihat sekelilingnya lalu berjalan menuju area permainan video. Ada beberapa monitor besar di sana, bersama dengan sejumlah besar konsol game dan kartrid. Dia berjalan mendekat, melihat ke arah kursi beanbag di lantai, mengulurkan tangan dan menarik sebuah buku dari sudut kursi. Teks asli filsafat Yang Ming telah ditemukan. Dia mengambil buku filsafat pikiran dan melambaikannya pada Liang Yu. Pada saat ini, Liang Yu juga mengeluarkan sebuah kotak persegi panjang transparan dari bawah lemari TV. Aku juga menemukan spesimen naga itu. Sebuah spesimen naga berharga diletakkan tepat di tengah tumpukan patung. Di sebelahnya, ada Hatsune Miku dan Haruhi Suzumiya. Cukup masuk akal jika wanita-wanita ini memegang status yang sangat tinggi di kediaman pribadi negara Neon. Keduanya saling tersenyum. Misi mereka akhirnya selesai, dan mereka bisa berangkat dan kembali ke wilayah Jiangnan. Tiba-tiba, Liang Yu mengerutkan kening. Dia menyimpan spesimen itu dan mengeluarkan Dragon S Roar dengan bunyi dentang di tangan kanannya. Seseorang datang. Hanya ada satu orang, kata Deng Shentong. Saat berikutnya, Purgatory Star, yang menghunus pedang samurai dan dipenuhi amarah, menyerbu ke istana Tenshu. Saat melihat mereka berdua, parasnya yang awalnya cantik langsung berubah drastis. Beraninya kau menerobos masuk ke istana Garda Surgawi. Kau pantas mati, kalian semua pantas mati. Deng Shentong tersenyum tipis, kita di sini hanya untuk merebut kembali apa yang menjadi milik negara kita. Seharusnya itu bukan permintaan yang terlalu berat kan? Liang Yu berkata dengan dingin,
mengapa membuang begitu banyak napas padanya. Dia mengangkat raungan naga di tangannya, dan niat membunuh murni langsung menyebar. Saat bintang api penyucian bertemu dengan mata Liang Yu, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Mata yang gelap dan dingin itu bagaikan mata iblis dari neraka. Mereka akan dibunuh. Mereka pasti akan dibunuh. Tapi aku belum mau mati. Kemarahan tidak membuat seseorang lebih kuat. Aura pembunuh Liang Yu tiba-tiba menyadarkan Purgatory Star dan membuatnya menyadari sesuatu. Ketika kedua orang ini muncul di menara istana, itu berarti Narumi Souji dan Maeda Uichiro telah tewas dalam pertempuran. Sebagai kapten divisi ketiga, bagaimana dia akan menghadapi keduanya? Dia mengulurkan tangan ke belakangnya dan mengeluarkan 2 granat asap, lalu membantingnya ke tanah. Asap tebal langsung memenuhi seluruh istana. Mata Liang Yu menyipit, lalu ia menghunus pedang panjangnya. Energi spiritual biru yang dahsyat menyapu keluar bagaikan badai dari pusatnya. Asapnya pun langsung menghilang, harta benda yang ada di dalam istana pun berhamburan kemana-mana. Ada yang menghantam tembok dan pecah. Deng Shentong mendecak lidahnya 2 kali, jangan boros begitu. Melihat sekelilingnya, Liang Yu tak dapat lagi melihat bintang api penyucian. Dia berhasil lolos. Deng Shentong mengangkat bahu, ninja-ninja ini memang licik. Tapi dia cuma anak manja, nggak perlu repot-repot. Kita sudah punya yang kita butuhkan, ayo kita beritahu Sang Yi secepatnya dan kembali. Saat dia berbicara, dia sudah membuka saluran komunikasi dan berkata kepada Zhang Yi sambil tersenyum. Tuan Zhang, aku punya kabar baik untukmu. Kami sudah mendapatkan barangnya, dan kami bisa kembali sekarang. Akan tetapi, jawaban Zhang Yi membuat senyumnya canggung. Aku tidak bisa pergi sekarang. Seluruh wilayah Edo dikunci. Aku tidak bisa pergi dari sini. Lagi pula, kamu harus keluar dan memeriksa situasi di luar dulu. Deng Shentong berhenti sejenak, lalu berbalik melihat keluar. Keduanya tiba di gerbang menara kastil. Mereka begitu fokus mendaki gunung hingga tak memperhatikan pemandangan di bawah. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka hampir muntah. Seluruh wilayah Edo telah menjadi tempat pembuangan kotoran raksasa yang dipenuhi belatung-belatung besar. Daerah sekitar Gunung Abadi merupakan tempat berkembang biaknya belatung. Tepat setelah itu, Bab 1525-1536, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah terima kasih sudah supportnya. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.